Cerita ini dimulai dengan seorang pria tua yang menulis dengan pena, memperkenalkan dirinya sebagai Chartia Fonda Kremli, kanselir besar Kekaisaran Anox. Chartia menggambarkan dirinya sebagai pelayan setia yang lebih memilih kesenangan melayani tuannya daripada kemuliaan memerintah sebagai raja vampir. Sebuah buku ajaib muncul terbuka, melayang di atas lingkaran sihir yang rumit, dan Chartia mengumumkan bahwa ia berani meninggalkan catatan ini untuk mendokumentasikan prestasi tak terbatas tuannya. Catatan ini dimulai dengan menggambarkan peristiwa besar. Suatu hari, di tengah kilatan petir ungu yang memenuhi langit, seorang pria tiba-tiba muncul dari dunia lain. Pria yang muncul disertai dengan pemandangan bencana yang mencakup seekor naga raksasa, mulai menyerang benua Anox. Setelah invasi ini, kerumunan besar muncul bersorak-sorai dengan antusias untuk kehidupan Kaisar Kekaisaran Anox yang besar, merayakan kemenangan kebesarannya. Kanselir Kremli mendekati tuannya, Kaisar, mengucapkan selamat dan memberitahunya dengan kebahagiaan yang luar biasa, bahwa dengan kemenangan ini, semua dimensi berada di bawah kakinya. Namun Kaisar mengulang dengan lesu bahwa semua dimensi. Kaisar terus membelakangi kanselirnya, mengungkapkan pikirannya, menjelaskan bahwa pada akhirnya, tidak ada yang tahu apa-apa tentang tanah airnya. Kremli menatapnya dengan cemas, bertanya-tanya apa yang salah dengannya. Kremli kembali menceritakan kisah tersebut, menjelaskan bahwa pria ini adalah tuannya, dan bahwa sejak hari ia muncul, ia hanya membutuhkan 50 tahun untuk menaklukkan benua yang luas. Kremli terus menggambarkan kemampuan luar biasa tuannya. Dia adalah makhluk yang dapat memerintah jutaan mayat dengan sekadar pikiran, dan keahlian serta pedangnya mampu membelah gunung dan memotong laut. Tuan ini dikenal dengan gelar Kaisar Kekaisaran Anox, dan dia adalah bencana yang tak terklasifikasi, yang turun dari dunia lain. Dia abadi dan raja mayat yang memerintah yang hidup. Kremli menegaskan bahwa dari semua nama yang digunakan untuk menggambarkannya, tak ada yang lebih cocok daripada namanya sendiri. Jutaan makhluk berlutut di hadapan kekuasaannya yang menakutkan, dan para bodoh yang menantangnya diubah menjadi mayat hidup, dan dipaksa untuk menyatakan kesetiaan abadi kepadanya. Tak ada yang dapat menandingi kebesarannya. Dia mengalahkan naga-naga yang menakuti benua, Raja Iblis dan 7 Adipati Iblis dunia Iblis, Iblis Surgawi dan Kepala Aliansi Dunia Bela Diri, bahkan Raja Roh yang menjaga pohon dunia, dan tentu saja, semua dimensi yang terhubung dengan benua Anox jatuh di kakinya. Namun, Kremli bertanya-tanya bagaimana makhluk yang rendah hati seperti dirinya dapat memahami kehendak tuannya. Sebab, yang sebenarnya ia inginkan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Yang ia inginkan hanyalah kembali ke tanah airnya, bumi. Setelah gagal menemukan cara kembali ke tanah airnya meskipun telah menjelajahi semua dimensi, Kaisar memanggil semua dewa perang di bawah komandonya. Dari tahtanya, ia berbicara kepada pengikutnya, meminta mereka mendengarkannya, mengumumkan bahwa ia lelah dan kini ingin masuk ke dalam tidur yang dalam. Pengikutnya terkejut, dan salah satu dari mereka bertanya apa arti keputusan ini. Sementara yang lain, yang tampak seperti Lich Skeleton, menegaskan bahwa sebagai pelayannya, mereka akan terus mencari cara baginya untuk kembali. Namun, Kaisar menjawab, mempertanyakan tujuan kembali sekarang, menjelaskan bahwa hampir 300 tahun telah berlalu sejak ia meninggalkan tanah airnya. Ia menambahkan bahwa keluarganya dan teman-temannya yang sangat ia rindukan, pasti sudah tua, sakit, dan semua telah meninggal. Kaisar menyimpulkan bahwa sudah terlambat. Sementara para pengikutnya memandangnya dengan sedih, ia pun mengeluarkan perintah baru, mengumumkan bahwa mulai saat itu, semua orang harus fokus hanya pada mencari cara agar ia dapat memasuki istirahat abadi. Para pengikut berteriak putus asa, menentang keputusan yang mulia. Kremli menceritakan bahwa suara tangisan di istana kekaisaran tidak berhenti pada hari itu, namun perintah Kaisar tidak dapat ditantang. Akhirnya, para pengikut senior di istana menciptakan lingkaran sihir pemusnahan yang dirancang untuk menelan segalanya. Kaisar memandang lingkaran sihir itu, berkomentar bahwa ia kira ia akhirnya dapat melihat mereka semua sekarang. Dengan kata-kata itu saja, tuannya berjalan sendirian menuju lingkaran sihir. Kremli mengikutinya, memanggilnya, dan pada saat itu, Kremli muncul di adegan, berlari dan bergegas, memanggil tuannya dengan keras dan terus berlari mengikutinya menuju lingkaran sihir, mengumumkan bahwa ia akan melayaninya bahkan setelah mati. Ketika kaki Kaisar melangkah ke dalam lingkaran sihir yang bercahaya, sepertinya segalanya telah berakhir, atau begitu pikir Kremli. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan dan suara terdengar bertanya, mengapa lampu dimatikan?
Seorang pria, kaisar dalam tubuh baru bernama Kang Jun, muncul sambil memegang bayi perempuan dan menegur Kremli yang berteriak saat terbangun di lingkungan yang asing karena kekikirannya memerintahkannya untuk menyalakan lampu saat dia di rumah. Kremli yang mengenakan pakaian olahraga modern dan memegang kepalanya menjawab dengan hormat bahwa di malam yang paling gelap, lilin bersinar lebih terang daripada matahari. Kang Jun menatapnya dengan jijik, bertanya-tanya bagaimana beraninya orang ini menjawabnya, dan menasehatinya bahwa jika dia harus memulai pembicaraannya dengan segala hormat, lebih baik dia tidak mengatakan apa-apa. Kremli membersihkan tenggorokannya dengan malu. Kemudian Kremli bertanya kepada tuannya, mengapa dia belum tidur pada jam yang begitu larut. Kang Jun, di ruangan penuh mainan anak-anak, menjawab sambil bertanya-tanya apakah Kremli bercanda dengannya, dan menjelaskan bahwa dia tidak bisa tidur karena bayi itu tidak tidur. Kremli membungkuk dalam-dalam, menawarkan permintaan maaf yang paling dalam. Jadi Kang Jun menyuruhnya untuk tidak berteriak, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan jika dia membuat bayi itu menangis. Dan memang, jiwa bayi itu mulai bergerak dan kemudian menangis keras. Kang Jun dengan marah mengatakan kepada Kremli bahwa dialah yang membangunkan bayi itu, jadi dia harus mengurusnya. Kremli mengusulkan, seperti biasa dengan segala hormat, bahwa mungkin bayi itu ingin makan. Yang dijawab Kang Jun bahwa dia baru saja memberi makan bayi itu. Lalu Kremli mengusulkan dengan pengantar yang sama bahwa mungkin popoknya perlu diperiksa. Yang dijawab Kang Jun bahwa bayi itu bersih sempurna. Akhirnya Kremli mengakui setelah mengulang dengan segala hormat bahwa dengan pengetahuan yang terbatas, dia tidak mengerti mengapa dia menangis. Jadi Kang Jun memanggilnya tidak berguna seperti biasa. Adegan kembali ke Kremli yang sedang menulis di bukunya. Saat dia menulis, panggilan darurat datang padanya yang membuatnya terkejut. Suara Kang Jun mengumumkan kedatangan camilan malam dan bahwa saudarinya memesan untuk mereka. Mata Kremli bersinar dengan kegembiraan mendengar kata makanan ringan, dan Kang Jun menjelaskan bahwa itu adalah ayam. Jadi Kremli berlari keluar dari ruangan sambil berteriak ayam dan meninggalkan bukunya yang terbuka. Narasi berlanjut dari buku di mana Kremli menjelaskan bahwa karena kegagalan lingkaran sihir, tuannya akhirnya kembali ke tanah air yang telah lama ia idam-idamkan. Dan dia menulis bahwa di tempat ini ada kehadiran yang tidak pernah dibayangkan oleh gurunya, terutama karena dia belum pernah menikah dan belum pernah memiliki kekasih sebelumnya. Dan adegan menunjukkan ikat rambut merah sebagai referensi kepada Yang Mulia Putri. Kembali ke masa kini, ketiganya, Kang Jun, Kremli, dan bayi Saul duduk untuk makan ayam. Kremli berkomentar bahwa ayam selalu lezat. Ia memanggil seorang wanita dengan nama Subin. Subin, saudara perempuan Kang Jun, muncul dan meminta pria tua Kremli untuk makan banyak. Subin menawarkan untuk memegang bayi Saul dan memberinya makan agar ia pun bisa makan dengan nyaman. Kemudian ia bertanya kepadanya apakah ia tinggal di rumah lagi hari ini, sambil menunjuk bahwa ia masih pasti bingung. Kang Jun sambil makan menjawab bahwa dia sebenarnya sudah cukup nyaman karena dia berada di rumah, dan menegaskan bahwa dia tidak benar-benar bingung. Subin menatapnya dengan cemas dan mengatakan bahwa dia memang bingung, terutama setelah mengalami hal seperti ini. Kang Jun mencoba menegaskan bahwa dia benar-benar baik-baik saja, tapi Subin memotong pembicaraannya, mengatakan bahwa dia tidak boleh berpura-pura baik-baik saja dan bahwa dia hanya bersyukur dia kembali hidup-hidup. Subin mengingatkan dia bahwa dia menghilang selama insiden gerbang pertama, bertanya berapa tahun yang telah berlalu, dan dia menambahkan bahwa dia terjebak di dalam gerbang selama bertahun-tahun dan baru saja kembali ke rumah, jadi aneh jika dia langsung pulih. Kang Jun membenarkan untuk ke-1000 kalinya bahwa dia tidak terjebak di dalam gerbang, tetapi tiba-tiba dipanggil ke tempat yang disebut benua Anox. Subin menjawab dengan sarkastis, bertanya apakah dia akan mulai berbicara lagi tentang menjadi kaisar yang sangat kuat di benua itu. Kang Jun mengonfirmasi hal itu, menjelaskan bahwa itu adalah kebenaran. Deskripsi Li Kang Jun muncul, Kaisar Anox, penyintas gerbang, pengangguran. Subin melanjutkan sarkasmenya, lalu menunjuk ke Kremli dan bertanya tentang identitas pria tua itu. Kremli menjawab dengan memperkenalkan dirinya kepadanya. Kang Jun menjelaskan bahwa Kremli adalah asisten dekatnya dan penyintas gerbang lain yang menganggur, dan menambahkan bahwa dia pernah membantunya dalam tugas-tugasnya dan membahas urusan negara dengannya, yang ditambahkan oleh Kremli bahwa sebagai pelayan setia, dia bertanggung jawab atas sebagian besar urusan administratif. Li Subin, kakak perempuan Kang Jun, seorang pekerja pabrik, menjawab dengan pemahaman yang jelas. Subin melanjutkan dengan menghela napas, mencatat bahwa kebanyakan penyintas gerbang menderita gangguan mental atau kehilangan kemampuan berbicara akibat gangguan stres pasca trauma. Dia mengekspresikan rasa lega bahwa Kang Jun dan pria tua Kremli tampaknya hanya menderita delusi ringan. Kang Jun tampak kesal dan mengatakan padanya bahwa meskipun dia adalah saudarinya satu-satunya, memanggilnya gila adalah hal yang tidak sopan. Subin meyakinkannya bahwa itu tidak apa-apa,
dan menambahkan sambil mengusap punggungnya bahwa dia kembali setelah 3 tahun dan wajar baginya untuk kesulitan beradaptasi. Subin terus menghiburnya, mengatakan bahwa dia memiliki jiwa dan masih muda, jadi dia tidak perlu khawatir dan hanya fokus pada pengobatannya. Kemudian dia memperbaiki kata-katanya menjadi penyesuaian dan menegaskan bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk mengurus segala sesuatunya hingga saat itu, sementara Kang Jun tetap diam. Kemudian dia berpaling kepada pria tua itu dan mengatakan kepada Kremli bahwa dia bisa tinggal bersama mereka selama yang dia inginkan hingga dia bisa kembali ke keluarganya. Kremli mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Subin Mama. Kang Jun menatap Sol dengan ragu. Sementara itu, bayi Lee Sol, putri Kang Jun yang masih bayi dan pengangguran, mengeluarkan suara. Sol muncul sambil memegang celemeknya yang terlepas. Jadi Kang Jun bergumam bahwa dia akan mengikatnya untuknya. Sambil memegang tali celemek, dia menyebutkan bahwa di masa lalu, dia secara pribadi akan mengikat simpul yang digunakan untuk menggantung mereka yang bersalah atas pengkhianatan besar. Sol menatapnya dengan polos, berusaha mengulang kata-katanya dengan susah payah. Kang Jun mengkonfirmasi dengan serius dan meminta dia untuk memperhatikan dengan seksama, sambil memegang leher ayam dan mendemonstrasikan dengan tali celemek. Dia menjelaskan bahwa jika simpul diikat dengan erat seperti ini, leher akan patah seketika. Sebelum dia selesai, Subin yang tiba-tiba muncul berteriak memanggil namanya. Dia berdiri terkejut dan bertanya apa yang dia katakan kepada bayi. Kang Jun menjawab dengan tenang bahwa dia hanya memberikan pendidikan ayah. Subin marah dan memerintahkannya untuk berhenti, lalu membersihkan wajah Sol dan melarangnya untuk tidak menceritakan cerita menakutkan kepada bayi lagi. Kang Jun bergumam bahwa ini sangat sulit. Kang Jun dengan lembut membersihkan wajah Sol. Subin berkomentar bahwa Sol sepertinya menyukai sentuhan ayahnya. Kang Jun memegang bayi yang mulai mengantuk dan mengumumkan bahwa dia akan menaruhnya di kamar. Dia meletakkan bayi itu dengan lembut di tempat tidurnya dan memikirkan putrinya yang lahir saat dia sedang tidak ada. Kang Jun mengingat adegan sebelumnya di mana Subin memegang bayi dan memberitahunya bahwa namanya adalah Lee Sol dan ibunya meninggal saat dia melahirkan sementara dia hilang dan dia bertanya apakah dia ingat sesuatu. Dalam ingatannya, Kang Jun menjawab bahwa ini terjadi 300 tahun yang lalu. Subin mulai mengulang angka 300, tetapi dia berhenti dan berkata dia mengerti, lalu mengingatkan dia bahwa dia masih putrinya dan memintanya untuk memperlakukannya dengan baik. Kembali ke masa kini, Kang Jun duduk di samping Saul yang tertidur dan berpikir, menyilangkan tangannya, bahwa situasinya tidak seburuk itu. Kang Jun mengingat kenangan lain dari dunia sebelumnya di sebuah ladang saat matahari terbenam, di mana Kremli bertanya padanya apa yang ingin dia lakukan jika dia bisa kembali ke tanah airnya. Kang Jun mengulang pertanyaan itu, berpikir. Setelah berpikir, Kaisar menjawab bahwa dia ingin menikmati kehidupan sehari-hari yang tenang dan biasa, di mana tidak ada yang memperhatikan keberadaannya, tetapi dia ada di sana. Di masa kini, Kang Jun menutupi putrinya Saul dengan selimut dan menyelesaikan pikirannya bahwa membesarkan anaknya dan terus hidup juga merupakan salah satu cara hidup yang biasa. Kang Jun bangun dan matanya tertuju pada beberapa kertas di meja dekatnya. Dia mengambil kertas-kertas tersebut dan menemukan tumbukan tagihan dan pemberitahuan pembayaran, termasuk pemberitahuan pembayaran terlambat. Pada sore hari berikutnya, Kang Jun muncul mengenakan kemeja berbeda dan memegang sendok, mengumumkan dengan serius bahwa sepertinya mereka menghadapi masalah. Kang Jun terlihat memberi makan Saul dengan sendok sementara Kremli berdiri di latar belakang. Kremli mendengar Kang Jun mengumumkan bahwa ada masalah, jadi Kremli bertanya-tanya dengan cemas tentang sifat masalah tersebut. Kang Jun mengonfirmasi hal tersebut, lalu bertanya kepada Saul apakah makanannya enak, dan bayi itu menjawab dengan anggukan. Kremli berpikir dalam hati dengan terkejut, bertanya-tanya apakah sang guru besar sendiri baru saja mengucapkan kata masalah. Kang Jun meminta Kremli untuk membacakan dokumen-dokumen tersebut dengan lantang. Kremli memegang kertas-kertas itu dan mulai membacakan pemberitahuan penagihan utang untuk tagihan telepon yang belum dibayar. Kang Jun meminta yang berikutnya, jadi Kremli melanjutkan membaca pemberitahuan pemutusan pasokan air karena pembayaran terlambat. Kang Jun meminta yang berikutnya lagi. Kremli melanjutkan membaca pemberitahuan pemutusan pasokan listrik, lalu peringatan pemutusan pasokan gas karena tunggakan. Kang Jun menghentikannya dengan mengatakan itu sudah cukup. Sambil terus memberi makan Saul, Kremli bertanya kepada Kang Jun sambil meminta maaf jika semua dokumen ini menuntut pembayaran terlambat.
Kang Jun mengonfirmasi bahwa Kremli benar dan menambahkan bahwa saudarinya tidak menyebutkannya, tetapi tampaknya situasi keuangan benar-benar kacau. Kremli yang tidak mengerti siapa yang berani menagih pembayaran kepada anggota keluarga kerajaan, mengusulkan agar mereka sementara menaikkan tarif pajak dan memberlakukan pajak progresif pada bangsawan dan tuan tanah. Kang Jun menahan tawa dan kemudian tertawa bertahak-tahak mendengar ide pajak progresif sambil memegang kepalanya, yang membuat Kremli terkejut dan bertanya-tanya apa yang salah dengan tuannya. Kang Jun memberitahunya dengan senyum nakal bahwa dia sepenuhnya salah, dan dia menjelaskan bahwa jika mereka membandingkan situasi mereka di bumi dengan kelas sosial di Anox, mereka hampir berada di level budak atau rakyat biasa. Kang Jun melanjutkan penjelasannya, menunjuk dengan jarinya bahwa mereka harus menanggung kerja keras dan pelayanan, serta menerima sedikit uang dari kelas penguasa hanya untuk bertahan hidup. Kremli tampak sangat terkejut dan berpikir dalam hati bahwa meskipun dia memiliki garis keturunan murni vampir kerajaan dan pernah naik pangkat menjadi tuan vampir serta memperoleh gelar adipatu besar dengan melayani majikannya dengan ribuan perbuatan mulia di dunia ini, dia hanyalah seorang budak. Kremli terhuyang-huyang dan berusaha menenangkan diri, berkata pada dirinya sendiri untuk tenang, dan memutuskan bahwa seorang pengikut sejati harus membuktikan kesetiaannya bahkan di masa krisis. Kremli berlutut di hadapan Kang Jun, mengumumkan bahwa ia akan membantunya mendirikan kerajaan baru agar ia dapat kembali naik tahta. Kang Jun menjawab dengan acuh tak acuh bahwa ia boleh melakukan apapun yang ia inginkan. Kang Jun menghela napas dan memegang Soul, menjelaskan bahwa mereka perlu mencari uang. Dalam adegan selanjutnya, Kang Jun mencoba memberi makan Soul dengan makanan bayi, meminta dia membuka mulutnya, tetapi Soul menolak. Subin muncul dan menonton mereka, mengatakan bahwa mereka membuat makanan bayi ini dengan biji wijen hitam secara khusus, tetapi sepertinya Soul tidak benar-benar menyukainya. Kang Jun mengingat nasihat bahwa ketika seorang anak menolak makan, mereka tidak boleh dipaksa, tetapi harus dibantu untuk menemukan minat dalam proses makan dengan menjadikannya sebagai bentuk permainan. Kang Jun memutuskan bahwa mereka akan bermain game. Jadi, Soul dan Subin menatapnya dengan minat. Kang Jun menjelaskan bahwa ini adalah kompetisi untuk melihat siapa yang bisa mengunyah dan menelan makanannya lebih baik. Kang Jun mengangkat sendok dan matanya bersinar, lalu mengumumkan bahwa jika dia menang, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hari ini. Lalu bertanya apakah dia menerima tantangan itu. Mata Soul terbelalak kaget mendengar tantangan ayahnya, dan matanya segera dipenuhi air mata. Bayi itu menangis, jadi Subin berlari kepadanya dan memeluknya, bertanya kepada Kang Jun dengan marah mengapa dia membuatnya menangis. Kang Jun membela diri dengan mengatakan bahwa dia tidak berusaha membuatnya menangis, tetapi Subin menjawab bahwa siapapun akan berpikir dia berusaha membuatnya menangis. Kang Jun menatap putrinya yang menangis dan berkata kepadanya bahwa jika dia merasa ini tidak adil, dia harus menjadi lebih kuat. Subin berdiri diam. Soul menangis lebih keras, jadi Subin menghela nafas sambil mencoba menenangkannya. Sementara itu, Kremli terlihat menulis di bukunya, menulis bahwa Yang Mulia, Sang Kaisar, menantang putri itu dalam duel makanan pagi ini. Dan dia berusaha sekuat tenaga melawan putri yang bahkan belum berusia 3 tahun dan merebut kemenangan. Kremli terus menulis sambil melihat keluar jendela, menyimpulkan catatannya dengan mengatakan bahwa tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir tentang tindakan masa depannya. Kemudian, Kang Jun muncul sambil memegang Soul dan bertanya kepada kakaknya, Subin, apakah dia boleh keluar hari ini? Subin menghentikan pembersihannya dan bertanya dengan terkejut mengapa dia tiba-tiba ingin keluar. Subin mengungkapkan kekhawatirannya, mengatakan bahwa hari ini adalah hari liburnya, jadi dia bisa merawat Soul. Tapi jika dia pergi sendirian itu mengkhawatirkan. Kremli ikut campur, tertawa dan meyakinkan Subin bahwa semuanya akan baik-baik saja, menjelaskan bahwa dia akan menemaninya. Subin bertanya dengan terkejut apakah dia juga akan ikut. Adegan berpindah ke Kang Jun dan Kremli naik bus. Kang Jun mengingat percakapannya dengan Subin tentang uang. Dalam ingatannya, dia mengingat Subin mengaku bahwa dia tidak punya speser pun, menjelaskan bahwa lingkungan tempat mereka tinggal berbahaya, jadi sewa bulanan murah, tapi dia sekarang menggunakan uang jaminan. Kang Jun mengingat bertanya padanya berapa yang dia butuhkan, tapi dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir, bahwa dia akan menemukan solusi, dan bahwa dia harus fokus pada dirinya sendiri. Dan dia menambahkan dengan tawa lemah, bahwa dia hanya berharap bisa menang sekitar 1 miliar dari tiket lotre yang dia beli minggu ini. Subin melanjutkan dalam ingatannya bahwa jika dia menang, mereka bisa pindah ke tempat yang aman, dan dia bisa fokus pada Soul sampai dia menemukan pekerjaan yang layak. Subin melihat Soul yang tertidur sambil memeluk kakinya, menambahkan bahwa Soul berada pada usia di mana dia membutuhkan semua cinta dan perhatian yang bisa dia dapatkan. Kembali di dalam bus, Kang Jun berpikir dalam hati bahwa ini adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan uang.
Dia memberitahu Kremli bahwa dia sedang memikirkannya, dan menjelaskan kepadanya bahwa agar aktivitas keuangannya berjalan lancar, dia membutuhkan nama dan identitas baru. Kremli bertanya apakah dia berbicara tentang namanya. Kang Jun mengonfirmasi hal itu, dan memberitahu dia bahwa dia telah memikirkan nama baru untuknya yang cocok dengan tempat ini. Kremli menelan ludah dan berpikir dengan antusias bahwa Kaisar Besar akan memberinya nama baru. Kang Jun mengumumkan bahwa dia bukan lagi Chartia van de Crepsley, tetapi Choi Dol-su, jadi kutipan ganda. Kremli mengulang nama itu dengan bingung dan berpikir dalam hati bahwa dia belum lama berada di dunia ini. Kang Jun memperhatikan ekspresinya dan bertanya apakah dia tidak suka dengan nama barunya. Jadi, Kremli menggelengkan kepalanya menandakan penolakan. Jadi, Kang Jun bertanya tentang ekspresi di wajahnya. Kang Jun menjelaskan bahwa nama Dol-su telah diwariskan dari generasi ke generasi dan hanya diperuntukkan bagi pengikut yang paling setia, dan bahwa Dol berarti batu dan Su berarti baja, yang melambangkan bahwa Kremli memiliki kesetiaan yang sekuat batu dan baja. Kang Jun menambahkan bahwa dia akan mengganti nama itu jika dia tidak menyukainya. Kremli memotong pembicaraan dengan antusias, mengatakan bahwa sebagai pelayan yang rendah hati, dia tidak berani secara sembarangan menilai nilai nama yang diberikan kepadanya oleh Kaisar sendiri. Kang Jun mengangguk, mengungkapkan kebahagiaannya bahwa dia menyukai nama itu. Lalu dia berpikir dalam hati bahwa nama itu jauh lebih baik daripada Kim Gaidong, yang merupakan nama pertama yang terlintas di benaknya. Mereka tiba di stasiun bus di kota. Kang Jun memberitahu Dol-su bahwa mereka telah tiba dan harus turun. Dol-su, Kremli, melihat sekitar dengan bingung, mengucapkan terima kasih atas kebaikan tuannya, tetapi bertanya di mana tepatnya mereka akan pergi. Kang Jun menjawab bahwa mereka akan menuju gerbang. Mata Dol-su bersinar dan dia berpikir dengan gembira bahwa gerbang itu pasti tempat yang dipenuhi berbagai macam monster. Lalu dia tertawa dan mengatakan bahwa dia telah membuat keputusan yang bijak. Kang Jun bertanya kepada Dol-su Kremli mengapa dia begitu bersemangat, dan yang terakhir menjawab dengan filosofis bahwa seberapapun hebatnya pedang terkenal, jika dibiarkan dalam sarungnya terlalu lama, pedang itu akan tumpul dan berkarat. Dia menambahkan bahwa hanya memikirkan tentang akhirnya bergerak saja sudah membuatnya bersemangat. Bertanya-tanya berapa lama sejak terakhir kali dia berada di medan perang, di mana darah bercampur dengan teriakan dan hidup mati bergantung pada keseimbangan. Kemudian Kang Jun menunjuk saat mereka berjalan bahwa mungkin sedikit sulit. Kang Jun lalu menjelaskan bahwa mereka hanya akan pergi sebagai pembawa barang yang membuat Dolu bingung. Yang pertama mengonfirmasi bahwa berburu di dalam gerbang memerlukan kartu pendaftaran senilai 1 juta per orang. Kemudian Dolu berlutut di jalan dan mengumumkan bahwa dia tidak bisa menjadi porter dalam keadaan apapun dan meminta tuannya untuk mengizinkannya bekerja sendiri hingga keadaan keuangan keluarga membaik. Orang-orang berkumpul di sekitar mereka penasaran dengan situasi tersebut. Jadi Kang Jun meminta temannya untuk berhenti membuat keributan karena semua orang sedang menonton mereka. Namun, Dol-su menolak bangun dan bersumpah bahwa bahkan jika pisau ditempelkan ke lehernya, dia tidak akan menerima bekerja sebagai porter. Kemudian bayangan menutupi wajah Kang Jun dan dia bertanya padanya dengan suara pelan, apakah dia benar-benar akan menolak untuk bangun. Kemudian dia bertanya padanya dengan nada tajam, apakah dia ingin mati? Dol-su panik dan berpikir bahwa tuannya marah dan ingat bahwa mengabaikan peringatan mungkin membuatnya mengalami nasib yang sama seperti Chaonma, iblis surgawi yang berakhir tragis. Jadi dia segera bangun dan meminta maaf kepada tuannya, memohon ampunan. Kang Jun meletakkan tangannya di bahu temannya dan mengatakan bahwa dia tahu kata-katanya berasal dari kesetiaannya. Kang Jun lalu menenangkannya, menjelaskan bahwa dia mendengar upah harian seorang porter sekitar 300.000 dan mereka hanya perlu bekerja beberapa hari untuk menutupi biaya pendaftaran dan tagihan. Lalu mereka tidak perlu melanjutkan pekerjaan ini. Dan saat mereka sedang berbicara, seorang pria aneh mendekati mereka. Pria itu mengenakan pakaian berburu dan membawa ransel, lalu bertanya apakah mereka adalah pelamar untuk pekerjaan porter di gerbang dereng pada hari itu. Adegan tersebut memperlihatkan area di sekitar pintu masuk gerbang ungu berkilau, di mana para penjaga dan orang-orang yang lewat tersebar di sekitarnya. Dol-su terkejut melihat orang-orang melewati gerbang itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal gerbang itu terbuka. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Kim Bong-woo, seorang pemburu peringkat C, dan memperkenalkan mereka kepada pemburu lainnya. Kemudian seorang pemburu botak besar bernama Lee Bong-chow mengutarakan ketidaksukaannya bahwa pria tua dan anak laki-laki kurus itu akan bekerja sebagai porter.
Dan Do-ul-su menjawab bahwa meskipun usianya sudah tua, dia masih mampu melakukan pekerjaan itu dan mulai memperkenalkan diri sebelum Lee Bong-chao memotongnya dengan ejekan. Lee Bong-chao menjelaskan dengan kasar bahwa profesi porter begitu berat sehingga bahkan pria kuat pun tidak bisa menahannya, sambil bertanya dengan jijik apa yang bisa dilakukan seorang pria tua dan anak kurus di sana. Do-ul-su lalu berbisik kepada tuannya, bertanya apakah dia harus membunuh mereka. Tapi Kang Jun menolaknya, menjelaskan bahwa waktunya belum tiba. Kemudian dia mengingatkan bahwa mereka hanya perlu bekerja sebagai porter selama beberapa hari untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan kartu identitas mereka sebagai pembangun. Do-ul-su lalu menyadari niat tuannya dan berpikir dengan kagum bahwa dia hampir membuat kesalahan jika bukan karena kebijaksanaannya. Lalu Kang Jun maju dan bertanya siapa pemimpin kelompok itu. Kim Bong-woo menjawab bahwa dia adalah pemimpin regu, dan Kang Jun bertanya, apakah keraguannya untuk mempekerjakan mereka karena penampilan mereka yang tidak dapat diandalkan yang diakui oleh Kim. Lalu Lee Bong-chao ikut campur, menegaskan bahwa mereka kuat dan tidak akan menimbulkan masalah. Kim Bong-woo tetap ragu, memikirkan apa yang harus dilakukannya, dan mengingat keluarganya yang berada di rumah sakit, mempertimbangkan kebutuhannya yang besar akan uang minggu ini. Akhirnya, dia memutuskan untuk menerima kedua pria itu ke dalam tim, yakin bahwa dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Lee Bong-chao menatap Kim Bong-woo dengan terkejut, bertanya-tanya apakah dia serius. Kim Bong-woo meyakinkannya, menjelaskan bahwa ini adalah gerbang peringkat D, jadi tidak akan ada kecelakaan besar. Dan dia yakin kedua pria itu bisa mengatasinya. Kim Bong-woo mengingatkan Lee Byung-chao tentang situasinya, menjelaskan bahwa minggu ini dia harus membayar tagihan rumah sakit ibunya, biaya akademi saudaranya, dan biaya perjalanan lapangan. Lee Chol setuju dengan enggan. Kim Bong-woo mengucapkan terima kasih kepada Lee Bong-chil atas pengertiannya, yang menjawab bahwa tidak perlu berterima kasih, menambahkan bahwa mereka juga memiliki pemburu jujur bersama mereka. Liang Chiol menjelaskan alasannya bahwa pemburu jujur itu tidak akan berguna bagi kekuatan tempur mereka, dan jika mereka membuatnya membantu porter membawa barang bawaan, masalah barang bawaan akan teratasi. Kang Jun memperhatikan interaksi ini dan berpikir dalam hati bahwa sepertinya ada orang lain. Pada saat itu, Lee Bong-chil melihat pemburu jujur mendekat, jadi dia berteriak memanggil namanya, bertanya apakah dia akan bergegas, dan menambahkan bahwa dia baru saja memintanya membawa secangkir kopi, lalu menghela napas karena dia akhirnya tiba. Pemburu jujur berlari terengah-engah dan menawarkan kopi dengan permintaan maaf. Dan saat Lee Byung-chil mengambil kopi, Kang Jun menonton adegan itu, berpikir dalam hati apakah pemburu dengan pangkat lebih rendah bisa diperlakukan seperti pelayan, dan berpikir bahwa bumi tidak lagi berbeda dari benua busur atau yang kuat memangsa yang lemah, dan merasa entah mengapa ini sedikit pahit. Lee Bong-chil melemparkan tasnya ke tanah dan berteriak pada yang lain, bertanya apa yang mereka lakukan dan apakah mereka akan berangkat besok. Pemburu jujur mencoba protes, tetapi Lee Bong-chil dengan kasar memotong pembicaraannya, menyuruhnya tinggal di belakang untuk membantu para porter, dan bertanya dengan sinis apakah dia pikir pria tua dan anak kurus itu bisa membawa barang bawaan dengan benar. Lee Bong-chil terus menegurnya, mengingatkan bahwa dia sudah baik hati membiarkannya ikut, dan menambahkan bahwa jujur saja, jika dia pergi ke depan, dia hanya akan menjadi beban. Pemburu jujur itu menuruti, mengatakan bahwa dia mengerti. Lalu Lee Bong-chil berpaling ke Kang Jun dan menyebutnya bodoh. Kang Jun mengulang kata itu dalam pikirannya dengan terkejut. Lee Yong-chil meyakinkannya, menunjuk jarinya ke arahnya bahwa dia memang maksudnya dia, dan memperingatkannya bahwa dia tidak akan punya waktu untuk memikirkan hidupnya di sana. Jadi dia tidak boleh berani menghalangi mereka, dan dia menambahkan bahwa hal yang sama berlaku untuk pria tua itu. Doljon marah, bertanya-tanya bagaimana beraninya penjahat sombong itu. Setelah itu, Lee Byung-chil pergi. Jadi pemburu peringkat F mendekati barang bawaan, mengumumkan bahwa dia akan membawa barang bawaan terberat, dan saat dia mengangkat tas besar di punggungnya, dia menambahkan bahwa meskipun dia hanya jujur, dia tetap sadar, dan bahwa dia mungkin tidak berguna dalam pertempuran, tetapi dia bisa dengan mudah membawa beberapa tas. Kang Jun menatapnya dan setuju dengannya. Dan saat pemburu ragu sejenak dan bertanya apa yang salah, Kang Jun menjawab bahwa ia ingin memberinya nasihat. Pemburu bertanya dengan heran apa maksudnya, dan Kang Jun menjelaskan bahwa ia harus mendapatkan uang hari ini dengan segala cara, dan ia tidak ingin ada masalah. Dan ketika pemburu bingung, Kang Jun menatapnya dengan tatapan tajam, mengatakan bahwa dia berpura-pura begitu naif dan lemah, dan menasihatinya bahwa setidaknya hari ini, dia harus terus berpura-pura sampai akhir. Kang Jun menambahkan dengan dingin bahwa dia hanya perlu membantu mereka membawa barang bawaan dan pulang dengan tenang. Bertanya-tanya apakah itu begitu sulit untuk dimengerti. Kemudian dia berbalik ke Do-ul-su dan mengatakan bahwa mereka harus pergi, dan Do-ul-su setuju. Ketika mereka tiba di kantor masuk, Do-ul-su bertanya apakah ini semacam prosedur masuk. Seorang karyawan di balik meja berbicara kepada Kim Bong-woo, mengonfirmasi reservasi mereka untuk menggunakan gerbang dekat stasiun Guro Digital Complex, dan menambahkan bahwa mereka bisa masuk sekarang.
Tetapi karyawan itu memperingatkan mereka bahwa meskipun ini hanya gerbang Dunk, serangkaian kecelakaan fatal telah terjadi di sini baru-baru ini. Kim Bong-woo mengulang dengan cemas frasa kecelakaan fatal, yang dikonfirmasi oleh karyawan tersebut dengan mengatakan bahwa kantor manajemen telah menunjuknya sebagai lokasi penyelidikan dan menambahkan bahwa mereka mengatakan tingkat kesulitannya tidak tinggi, tetapi alasannya tidak diketahui, jadi tolong berhati-hati. Kim Bong-woo mengucapkan terima kasih kepadanya. Gerbang ungu berkilau muncul di luar. 3 pemburu, Kim Bong-woo, Lee Yong-chol, dan pemburu jujur berlari dan masuk ke gerbang. Kang Jun memberitahu Do-soo bahwa mereka juga harus ikut, dan yang terakhir menjawab dengan setuju, lalu mereka masuk di belakang mereka. Begitu mereka masuk, antarmuka sistem muncul di hadapan Kang Jun dalam kekosongan hitam, menampilkan pesan seperti pendaftaran informasi pemain, penentuan kekuatan militer pemain, dan pemuatan pencapaian pemain, dengan presentasi kemajuan yang muncul. Kemudian 2 pesan akhir muncul, kemampuan fisik pemain ini melebihi standar, sehingga pengukuran yang akurat tidak dapat dimuat, dan pendaftaran informasi pemain selesai. Setelah itu tim menemukan diri mereka di hutan gelap dan menakutkan, dan Lee Yong-chol berkomentar bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang gerbang ini. Lee Yong-chol terus berbicara, bertanya apakah mereka diberitahu bahwa monster tipe undead akan muncul. Kim Bong-woo mengonfirmasi hal itu, mengatakan bahwa mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya dengan cepat. Kang Jun berjalan di belakang mereka. Tiba-tiba, jendela sistem biru besar muncul di depan Kang Jun saja. Jendela tersebut menampilkan nama pemain Lee Kang Jun, kelas Necromancer level 1. Daftar gelarnya dan statistiknya muncul sebagai tanda kurung buka, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda kurung tutup, dan dijelaskan bahwa level pemain terlalu rendah untuk memanggil pengikut. Kung Jun bertanya pada dirinya sendiri, apa ini? Kang Jun terus menganalisis jendela tersebut dan berpikir dengan kesal bahwa level 1 adalah hal yang tidak masuk akal, menambahkan bahwa bahkan dia sendiri kesulitan mengukur kekuatannya. Jadi siapa yang berani mengukurnya dengan cara ini? Dia juga bertanya-tanya tentang arti kekuatan ilahi. Namun Kang Jun menemukan topik tentang gelar-gelar itu menarik. Jadi dia berasumsi bahwa dia mendapatkan gelar Absolute Necromancer ketika sihir hitamnya mencapai lingkaran ke-9. Dan melihat gelar Dimension Invader, dia berasumsi bahwa dia mendapatkannya karena secara tidak sengaja menyebabkan beberapa dimensi jatuh ke dalam krisis saat mencari cara kembali ke bumi. Adapun gelar Demon Slayer, dia berpikir bahwa dia mungkin telah membunuh lebih dari 1.000.000 iblis. Dan untuk gelar Dragon Slayer, dia menduga bahwa dia mendapatkannya karena membunuh naga tersebut pada saat itu. Kemudian dia beralih ke orang yang menjarah pohon dunia. Kang Jun berpikir bahwa sungguh luar biasa mereka sampai memberi gelar hanya karena mencuri pohon suci dari dunia roh, mengingat ia hanya mengambilnya untuk ditanam di taman istana karena terlihat kosong, dan menambahkan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak tahu pohon itu akan layu begitu cepat. Kang Jun melihat bagian pengikut dan menyadari bahwa jika ia menaikkan levelnya, ia dapat memanggil pengikut yang telah ia buat kontrak dengannya. Kang Jun tersenyum dan berpikir bahwa hal itu tidak akan terbatas pada Do-soo Kremli. Namun, jika dia juga bisa memanggil menteri-menteri istana, kepala staf gabungan, dan bendahara ke bumi, maka itu akan sangat nyaman. Pada saat itu, Lee Bong-chaol berteriak pada Kang Jun, mengegurnya karena teralihkan di tempat di mana nyawa mereka terancam. Kim Bong-woo mengumumkan bahwa mereka harus bergerak. Kelompok itu berjalan melalui hutan gelap dan sepi, di mana 3 pemburu berjalan di depan, sementara Kang Jun dan Do-soo mengikuti di belakang. Lee Bong-chaol berkomentar dengan jijik tentang tempat yang menjijikan itu. Kim Bong-woo setuju dengannya, mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan ini dengan cepat dan keluar dari sini. Pemburu jujur itu berbalik menghadap Kang Jun dan Do-soo. Jadi Kang Jun bertanya-tanya, apakah mereka harus mengikuti mereka? Do-soo Kremli berbisik kepada Kang Jun bahwa tempat ini ternyata nyaman, dan dia menambahkan bahwa dia merasa tubuh dan pikirannya yang lelah mulai pulih. Yang dijawab Kang Jun dengan mengatakan bahwa dia baik. Kang Jun melihat sekeliling di hutan yang lebat, bertanya-tanya apakah seharusnya tidak ada monster jenis undead di sini. Dia berpikir bahwa tempat ini mirip dengan Deadlands, area terlarang di benua Anox, dan dia merasa segar untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, Kim Bong-woo mengangkat tangannya dan memerintahkan semua orang untuk berhenti. Pemburu jujur bersiap dan mengumpulkan energi biru berkilau di tangannya. Kim Bong-woo berkata bahwa saatnya bekerja, dan pemburu jujur menjawab dengan setuju. Sekelompok skeleton bersenjata muncul dari tanah di depan mereka.
Kim Bong-gu mengumpulkan energinya, membentuk tombak es raksasa. Dia berteriak dan melemparkan tombak ke salah satu skeleton, melepaskan serangannya yang menembus skeleton-skeleton itu. Kang Jun menonton ledakan sihir dengan minat yang sedikit. Kang Jun terus menonton pertarungan dan berpikir bahwa ini menarik. Sementara itu, Lee Bong Chaol menggunakan perisai besarnya untuk memblokir serangan dan mengalahkan beberapa skeleton. Kang Jun menganalisis situasi dan berpikir bahwa mereka lemah, tapi setidaknya mereka memiliki bentuk. Setelah pertarungan berakhir, lantai dipenuhi dengan sisa-sisa skeleton. Kim Bong-gu menghela napas lega, menyadari bahwa ini saja yang ada. Lalu dia memerintahkan kelompok untuk mengumpulkan batu mana terlebih dahulu, lalu melanjutkan. Kang Jun, Do-Su dan pemburu peringkat F mulai mengumpulkan batu ungu berkilau di antara kuburan dan tulang yang berserakan. Tiba-tiba, lebih banyak tulang belulang menyerang mereka. Lee Bong Chaol mengungkapkan kemarahannya, bertanya dengan frustrasi apakah ada lebih banyak lagi, dan berapa kali ini terjadi, sambil memblokir serangan dengan perisainya. Ia berteriak pada tulang belulang, menyuruh mereka menjauh dari wajahnya. Kang Jun memperingatkannya agar berhati-hati kali ini, yang membuat Lee Bong Chaol marah dan bertanya dengan frustasi apa maksudnya. Kang Jun menjelaskan dengan tenang bahwa ada pemanah di antara mereka. Lee Bong Chaol mendengus, bertanya-tanya, apakah itu omong kosong? Dan tiba-tiba panah-panah terbang ke arahnya. Dia bergumam marah sambil mengangkat perisainya dengan susah payah untuk memblokir panah-panah yang menghantamnya dengan keras. Baik Lee Bong Chaol maupun Kim Bong-gu tampaknya terkejut dan yang pertama bergumam bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, sebuah panah melesat langsung ke arah Kang Jun, tetapi dia menangkapnya dengan tenang menggunakan tangannya sebelum panah itu mengenai wajahnya. Kang Jun memandang panah yang patah di tangannya, bergumam dengan kesal tentang mengapa hal itu terjadi. Kim Bong-gu dan Lee Bong Chaol memandangnya dengan tak percaya. Yang pertama bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukannya, sementara yang kedua bertanya apa maksudnya. Kang Jun menjawab dengan acuh tak acuh, menjelaskan bahwa itu hanya keberuntungan. Lalu dia berbalik menghadap para pemburu, menegur mereka karena kurangnya perhatian, dan menambahkan dengan marah bahwa dia hampir mati karena mereka. Lalu dia bergumam dengan kelelahan tentang betapa sulit dan pahitnya berusaha mencari nafkah. Kim Bong-gu menatap Kang Jun dan berpikir dalam hati, bertanya-tanya apakah dia benar-benar hampir mati. Tetapi kemudian, dia menyadari bahwa itu tidak benar. Dia lalu melihat anak panah yang tergeletak di tanah. Bertanya-tanya apakah itu benar-benar hanya keberuntungan. Lebih banyak skeleton menyerang. Jadi Kim Bong-gu berderiak, meminta mereka untuk menghabisi makhluk-makhluk itu terlebih dahulu. Lee Bong Chaol bergabung dengannya, menekankan pentingnya menghabisi mereka. Sementara ketiga pemburu bertarung melawan skeleton di depan, Do-Su berada di belakang, memegang kepalanya dan merintih kesakitan sambil memanggil pemimpinnya. Pada saat itu, Kang Jun sedang bermain batu gunting kerkas dengannya. Dia mengatakan bahwa dia berpikir untuk melempar batu kali ini, dengan kemungkinan mengubah pikiran. Jadi Do-ul memohon padanya untuk berhenti. Kang Jun bertanya, mengapa dia menolak bermain? Menjelaskan bahwa itu adalah permainan yang menyenangkan. Do-ul mengeluh bahwa dia adalah satu-satunya yang terkena serangan, dan memohon untuk dibunuh saja. Kang Jun menjawab bahwa kali ini mungkin berbeda, dan mengundangnya untuk putaran berikutnya. Sementara itu, pemburu peringkat F mengamatinya dengan diam. Pemburu peringkat F berpikir dalam hati bahwa pria ini telah mengganggunya selama beberapa waktu. Dan dia ingat peringatan Kang Jun sebelumnya padanya untuk terus bertindak baik. Dan dia melihat bahwa Kang Jun bertindak seolah-olah dia tahu sesuatu dan bangga dengan itu. Jadi, dia bertanya-tanya apakah dia termasuk dalam kantor manajemen. Pada saat yang sama, Kang Jun melanjutkan permainannya, bertanya kepada Do-Su apa yang akan dia lempar selanjutnya. Do-Su memohon agar dia bermain adil. Jadi Kang Jun bertanya dengan sinis apakah dia menuduhnya curang, yang dengan cepat dibantah oleh Do-Su. Kang Jun memotong pembicaraannya, mengumumkan bahwa dia telah memutuskan untuk memilih batu. Jadi Do-Su berpikir dengan antusias untuk memilih gunting. Kemudian pemburu jujur itu menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa kantor tidak mungkin mengirim orang gila seperti ini. Dan saat pemburu peringkat F berbalik, ekspresi Kang Jun menjadi serius, dan dia berpikir bahwa mereka akan segera tiba. Di depan, Lee Bong Cha menyelesaikan tulang belulang terakhir, berkomentar bahwa ini sepertinya yang terakhir. Kim Bong-gu mengkonfirmasi bahwa semuanya akhirnya berakhir. Kim Bong-gu mengatakan bahwa semua orang telah bekerja keras dan menyarankan agar mereka kembali sekarang. Tiba-tiba, pemburu peringkat F terkejut dan berteriak, bertanya apa yang dia lihat, sambil menunjuk ke depan. Jauh di sana, melalui kabut, siluet biara atau kastil muncul. Jendela sistem muncul di depan Kim Bong, mengumumkan bahwa dungeon tersembunyi bernama Biara Penyembah Iblis telah dibuka. Kim Bong-gu terkejut, memikirkan bahwa itu adalah dungeon tersembunyi,
dan dia berpikir bahwa jenis dungeon ini adalah tempat orang mendapatkan keberuntungan besar karena dipenuhi dengan artefak tak ternilai dan buku sihir langka. Selain harta karun yang tidak dapat ditemukan di tempat lain, terkadang bahkan mengandung eliksir, Kim Bong-woo merasa sangat bersemangat dan berpikir bahwa yang paling dia inginkan sekarang adalah akhirnya menemukan eliksir, satu-satunya obat yang mampu membangunkan ibunya dari koma. Kim Bong-woo terus berpikir, mengingat bahwa ramuan yang muncul di lelang dijual dengan harga yang sangat tinggi, jauh di luar kemampuannya. Dan dia menyadari bahwa jika dia bisa mendapatkannya sendiri, ini adalah satu-satunya kesempatan. Dia menambahkan bahwa dia tidak ingin menyerah, tetapi ingin mencobanya. Kemudian dia bertanya kepada kelompok itu dengan suara keras tentang apa yang harus mereka lakukan terkait dungeon tersembunyi. Lee Byung-chul melihat jendela sistem dan berkomentar bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Dia berpikir bahwa jika mereka melaporkannya ke kantor, kantor akan memberikan sedikit hadiah dan mengambil semua hak. Kim Bong-gu menyarankan bahwa karena mereka sudah berada di sana, lebih baik mencoba menyelesaikannya sendiri. Lee Byung-chul menjawab dengan ragu, bertanya apakah dia benar-benar yakin kelompok ini mampu berhasil, sambil jujur menambahkan bahwa hanya kedua orang itu yang memiliki kekuatan nyata. Kim Bong-gu mencoba meyakinkannya, menunjuk bahwa mereka sudah cukup kuat dan bahwa itu masih berada di dalam gerbang peringkat D, jadi tidak terlalu berbahaya. Ketika Lee Byung-chul bertanya padanya apakah dia yakin tentang itu, Kim Bong-gu meyakinkannya bahwa skenario terburuk hanyalah dunk. Kemudian Lee Byung-chul menjadi bersemangat dan memutuskan untuk mencobanya, berpikir dalam hati bahwa jika dia bisa mendapatkan keuntungan besar, dia mungkin bisa pensiun selamanya. Lalu dia berpaling kepada 3 porter, Kang Jun, Dolu, dan pemburu peringkat F, dan meminta pendapat mereka. Pemburu F rank bertanya apakah ini dianggap lembur dan juga menanyakan jumlah gaji lembur. Lee Byung-chul mengangkat tangannya dengan 5 jari, mengumumkan bahwa dia akan membayar 5 kali lipat dari harga biasa. Tapi dia memperingatkan mereka untuk berpikir dengan hati-hati, karena itu berarti risikonya juga 5 kali lipat lebih tinggi. Para porter mulai menghitung jumlahnya. Jadi upah harian adalah 300.000 won, dan 5 kali lipatnya adalah 1.500.000 won. Kang Jun dengan antusias menyatakan setuju, dan pemburu jujur itu ragu-ragu mengikuti, mengumumkan partisipasinya juga. Kim Bong-gu mengangguk, mengatakan bahwa kesepakatan sudah selesai, dan mengumumkan dimulainya serangan. Sementara Lee Byung-chul menambahkan bahwa mereka akan berangkat sekarang. 3 porter mengikuti para pemburu saat mereka menuju biara, dan saat mendekati bangunan gotik yang megah dan menakutkan, Kim Bong-gu berkomentar bahwa gerbang itu sepertinya memiliki aura yang menakutkan. Lalu dia mengumumkan bahwa dia akan masuk terlebih dahulu. Kelompok itu masuk melalui pintu besar. Kang Jun menyadari bahwa tempat itu sangat gelap, dan Kim Bong-gu setuju, menambahkan bahwa lebih baik bergerak dengan hati-hati. Saat mereka maju, pintu terkunci dengan sendirinya. Kim Bong-so tiba-tiba berteriak, memperingatkan bahwa pintu sedang menutup. Lee Byung-chul panik, bertanya-tanya apakah mereka terjebak. Pintu tertutup sepenuhnya di belakang mereka. Lee Byung-chul berteriak, menyuruh semua orang mencoba membukanya sementara ia berlari ke arah pintu. Ia mencoba mendorong pintu yang berat dan berukir, tetapi menyadari bahwa pintu itu tidak bergerak. Ia memukul pintu dengan tinjunya dalam kemarahan, dan menyimpulkan bahwa pintu tidak akan terbuka sampai tempat itu dibersihkan dari monster. Kim Bong-so menjawab dengan tenang, mengingatkan bahwa mereka datang dari awal dengan niat untuk menyelesaikannya. Lalu mereka memutuskan untuk terus maju. Dolsu bertanya tentang pintu yang terkunci, tetapi Kang Jun meyakinkannya bahwa itu tidak apa-apa, dan bahwa dalam kasus terburuk itu hanyalah mantra penghalang yang bisa dia patahkan jika diperlukan, dan mendesaknya untuk terus maju. Kelompok itu melanjutkan perjalanan melalui koridor gelap yang panjang, dihiasi dengan ukiran aneh. Kim Bong-so mencatat keanehan ketidakhadiran monster, dan Lee Byung-chul setuju. Tiba-tiba, Kim Bong-so berhenti dan menyuruh mereka menunggu, lalu terkejut melihat apa yang dia lihat. Wajah Lee Byung-chul juga menunjukkan ekspresi terkejut, dan kelompok itu menemukan sebuah ruang besar dipenuhi dengan mayat dan darah, seolah-olah pertempuran brutal telah terjadi. Lee Byung-chul bergumam bahwa dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Kim Bong-so mencatat bahwa sepertinya pertempuran telah terjadi di sini, dan kedua belah pihak dihancurkan, dan tiba-tiba pemburu jujur itu berteriak untuk memperingatkan mereka tentang sesuatu. Di ujung ruangan, terdapat altar berdarah di mana duduk patung raksasa iblis bersayap. Kim Bong-so tampak tergagap saat bertanya-tanya, apakah yang dia lihat benar-benar iblis? Kang Jun diam-diam bertanya-tanya apa yang terjadi di tempat ini.
Sambil berpikir bahwa dia pernah melihat adegan ini di tempat lain, Dolsu memperhatikan sesuatu yang diukir di altar, menunjukkan bahwa itu tampak seperti bahasa dari dunia lain. Kang Jun memerintahkannya untuk menerjemahkannya, dan Dolsu menjawab dengan afirmasi. Dolsu mulai memeriksa ukiran-ukiran tersebut, menjelaskan bahwa mereka ditulis dalam bahasa dunia iblis. Lee Byung-chul bertanya padanya apakah dia bisa membacanya, dan Dolsu menjawab sambil menyesuaikan monoklenya bahwa dia akan membacanya dengan lantang. Dolsu membaca bagian pertama yang menyatakan bahwa ujian harus dilalui dan kesetiaan harus dibuktikan. Kim Bong-woo bertanya-tanya tentang makna ujian tersebut. Dol melihat mayat-mayat yang berserakan di sekitar mereka dan menyimpulkan bahwa ujian itu adalah untuk melawan monster-monster yang menjaga tempat tersebut. Menambahkan bahwa karena semua orang sudah mati, itu berarti mereka sudah lulus ujian. Dolsu melanjutkan pembacaan, menunjuk pada ukiran yang menyebutkan bahwa iman dan kesetiaan harus dibuktikan dengan mempersembahkan 10 jiwa hidup di altar. Leong-chol merasa jijik dan bertanya-tanya, apa yang dia baca? Dolsu melanjutkan pembacaan, menjelaskan bahwa teks tersebut merujuk pada kedatangan penjaga mulia neraka dan kebutuhan untuk berlutut di hadapannya dan memohon ampunan, dan hanya mereka yang diampuni yang dapat kembali hidup. Dolsu berkomentar dengan kagum tentang altar yang berlumuran darah dan lilin yang menyala, mengatakan bahwa itu luar biasa dan menunjuk bahwa altar itu dihiasi dengan mantra pemanggilan yang cukup kuat untuk memanggil iblis tingkat tinggi. Leong-chol berteriak marah padanya, menyebutnya sebagai orang tua bodoh dan mengungkapkan ketidakpercayaannya pada pembicaraan ini. Dolsu dengan tenang menunjuk pada ukiran di dinding dekat, menjelaskan bahwa ukiran tersebut melambangkan api neraka, dan ia menjelaskan bahwa api neraka adalah api abadi yang memakan tenaga hidup dan bahwa api tersebut adalah katalis umum untuk memanggil iblis. Kim Bong-woo menyadari hal ini dengan ngeri, menunjuk bahwa setiap api jenis ini membutuhkan nyawa satu orang dan bahwa sudah ada 9 lilin yang menyala di altar. Kim Bong-woo menyimpulkan bahwa 9 korban sudah disembelih dan satu lagi akan menyempurnakan ritual, lalu bertanya apakah ini cara untuk memanggil setan dan memohon agar mereka dibiarkan hidup, yang dikonfirmasi oleh Dolu sesuai dengan apa yang tertulis di plakat. Leong-chol mendengus, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar percaya itu. Tiba-tiba, pemburu jujur itu campur tangan, mengatakan bahwa mereka harus membuat keputusan. Kim Bong-woo bertanya dengan terkejut apa maksudnya, dan pemburu itu menjawab dengan tatapan menakutkan sambil mengencangkan tasnya, bertanya apakah mereka akan duduk di sana dan mati semua. Kim Bong-woo tampak bingung sambil bertanya apa maksudnya. Pemburu jujur itu melanjutkan dengan nada mengerikan, mengatakan bahwa waktunya telah tiba, dan Leong-chol menatapnya dengan horor, bertanya mengapa dia memiliki tatapan seperti itu. Kemudian pemburu jujur itu tertawa histeris. Leong-chol berteriak marah, menyebutnya penjahat, dan menyatakan bahwa situasi ini tidak lucu. Sementara Kim Bong-woo terlihat ketakutan, pemburu itu meminta maaf dengan nada sarkastis, mengatakan bahwa melihat semua orang membeku karena ketakutan begitu menyedihkan sehingga membuatnya tertawa. Kemudian dia mengumumkan dengan dingin bahwa saatnya telah tiba untuk memutuskan siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Bertanya-tanya siapa di antara mereka yang paling tidak berguna. Kim Bong-woo protes, menolak, dan bersikeras bahwa jika mereka mencari dengan cermat, pasti ada cara bagi semua orang untuk selamat. Adapun Leong-chol, dia berpikir dalam hati bahwa pria ini sepertinya gila, menambahkan bahwa jika seseorang harus mati, seharusnya orang yang sudah hidup cukup lama. Saat matanya tertuju pada Dolsu, Kremli, dan Kang Jun, Dol menyadari tatapan itu ditujukan pada mereka, dan bertanya pada dirinya sendiri apakah dia yang dimaksud sebagai orang yang sudah hidup cukup lama. Lalu dia menyadari bahwa dia bukanlah manusia sejak awal, bertanya dengan ketakutan apakah yang dimaksud adalah tuannya yang berusia lebih dari 300 tahun. Dol berbisik kepada tuannya, Kang Jun, memohon maaf, memperingatkannya bahwa orang-orang sombong itu sepertinya menargetkannya dan menggambarkannya sebagai seseorang yang sudah hidup cukup lama. Tapi Kang Jun menjawab dengan tenang, sambil menatapnya dan mengonfirmasi bahwa dia adalah orang yang dimaksud. Dan ketika Dolsu bingung bertanya apakah dia benar-benar orang yang dimaksud, Kang Jun mengonfirmasi lagi. Lalu dia meminta Dolsu untuk diam, merujuk pada kekalahannya sebelumnya dalam permainan batu kertas gunting. Jadi Dolsu menuruti kehendaknya, dan pada saat itu, Kim Bong-woo berteriak meminta agar tidak terburu-buru dan mencoba mencari cara agar semua orang selamat. Leong-chol berteriak marah pada Kim Bong-woo, menuduhnya masih mencoba berperan sebagai orang suci, dan dia menegaskan bahwa dia tidak salah, memperingatkan bahwa jika mereka terus seperti ini, mereka semua akan terjebak dan binasa. Dia menambahkan dengan marah bahwa semua ini terjadi karena Kim Bong-woo yang pertama kali mengangkat topik tersebut. Namun,
Kim Bong-gu mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa berdebat tentang siapa yang benar tidak akan mengubah apapun. Leong Cha menjawab dengan tatapan benci, mengatakan bahwa jika dia bersikeras berpura-pura hingga akhir, dia sebaiknya mati saja. Kim Bong-gu terkejut bertanya apa maksudnya, dan Lee Byung-cha menjawab dengan sinis, bertanya apakah dia benar-benar tidak menginginkan itu. Tiba-tiba, pemburu jujur itu tertawa histeris dan berkomentar bahwa adegan itu sangat menghibur, menambahkan bahwa ketika orang terdesak, mereka akan memperlihatkan sifat buruk mereka. Lee Byung-cha menoleh padanya dengan marah, bertanya apa yang salah dengannya, dan pemburu jujur itu menjawab bahwa tidak perlu lagi bertengkar karena masalahnya sudah jelas. Kemudian pemburu jujur itu mengungkapkan wajah aslinya, menjelaskan bahwa dia bermaksud membunuh mereka semua sejak awal, dan dia mulai melantunkan mantra. Energi ungu gelap berkumpul di sekitarnya, dan tulang belulang bangkit dari tanah sebagai respons terhadap sihirnya. Lee Byung-cha menyadari dengan ngeri bahwa dia adalah seorang nekromansi, dan dia berteriak marah mencoba mengutuknya. Nekromansi yang dulunya pemburu jujur tersenyum jahat, mencatat bahwa mereka akhirnya menyadari sifat aslinya. Kemudian dia mengungkapkan identitasnya sebagai pembunuh-pembunuh yang tergabung dalam aliansi anti-kantor, dan dia membenarkan Lee Byung-cha dengan mengatakan bahwa dia bukan dari peringkat sampah, tetapi peringkat A, menjelaskan bahwa dia secara fundamental berbeda dari mereka yang menganggap dirinya sebagai makhluk yang hebat. Leong-cha terkejut saat mengulang nama aliansi, mengingat bahwa mereka, berbeda dengan kantor pembunuh, percaya bahwa mereka yang memiliki kekuatan khusus harus memonopoli kekayaan dan kekuasaan. Dia menyadari bahwa pria ini adalah pembunuh yang memburu pembunuh yang berafiliasi dengan kantor. Lee Byung-cha melihat pasukan skeleton yang dipanggil oleh penyihir mayat hidup, berpikir putus asa bahwa jumlahnya bisa mencapai 20 atau 30, dan dia menyadari bahwa mereka kini juga menghadapi pembunuh peringkat A. Lalu Kim Bong-gu berkata bahwa tidak ada peluang untuk menang. Jadi Lee Byung-cha jatuh berlutut, mengumumkan bahwa semuanya sudah berakhir dan mereka sama saja dengan mati. Tapi Kim Bong-gu berteriak padanya dengan marah, menuntut agar mereka setidaknya mencoba bertarung. Necromancer mengulurkan tangannya ke arah Lee Bong-chao yang tergeletak, mengejek posisinya dan menuntut agar dia menerima nasibnya dan menjadi korban untuk tujuan besar. Dan pada saat itu, Kang Jun melangkah maju, berbicara kepada Necromancer dan menuntut agar dia berhenti. Dia menjelaskan kepadanya bahwa membunuh pria-pria ini sekarang akan sedikit mengganggu. Jadi Necromancer bertanya kepadanya dengan terkejut, dan Kang Jun menjawab bahwa dia berhutang budi kepada orang-orang ini. Kang Jun menghadapi si penyihir mayat yang sebelumnya adalah pemburu peringkat F, mengingatkan dia bahwa dia telah memperingatkannya sebelumnya bahwa lebih baik terus berpura-pura hingga akhir. Dan ketika si penyihir mayat bertanya apakah dia berasal dari kantor, Kang Jun menolaknya. Namun si penyihir mayat bersikeras ingin tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Jadi Kang Jun hanya menjawab bahwa dia berasal dari rumah di Sulimdong. Necromancer itu lalu menyadari bahwa Kang Jun tidak berniat mengungkapkan afiliasinya. Jadi dia bertanya lagi bagaimana dia bisa sampai di sini secara spesifik. Kang Jun menjawab dengan sarkastis bahwa dia datang dengan transportasi umum, naik bus langsung dari stasiun Silum. Dan ketika Necromancer itu meragukan logika jawaban itu, Kang Jun menjawab bahwa dia akan mengeluh anyway, apakah dia menjawab atau tidak. Kang Jun mengubah topik dan bertanya kepada lawannya tentang rencananya di balik memanggil iblis. Necromancer itu mengungkapkan bahwa ia bermaksud memanggil Marbus, salah satu dari 72 iblis besar. Kang Jun mengurang nama itu seolah-olah sudah familiar baginya. Kemudian Necromancer itu menjelaskan bahwa ia berencana menyatakan kesetiaannya kepada Marbus dan membentuk kontrak perbudakan dengannya. Tetapi Kang Jun memotong pembicaraan mengatakan bahwa hal itu sudah jelas. Necromancer melanjutkan penjelasannya tentang tujuannya, menyatakan bahwa ia ingin meminjam kekuatan besar Marbas untuk membangun kembali tatanan dunia. Tetapi Kang Jun memotongnya lagi, mencatat bahwa ia telah berpikir bahwa ciri-cirinya terasa familiar baginya selama ini. Kemudian Kang Jun menyebut dengan santai bahwa ia yakin ia sendiri yang membunuh sebagian besar dari 72 iblis saat mereka menyerang sebelumnya, dan gambaran dirinya bertarung melawan mereka muncul dalam ingatan. Dia juga bertanya pada dirinya sendiri apakah Marbus ini adalah salah satu dari sedikit yang berhasil melarikan diri dan selamat saat itu. Sementara gambar lain dari iblis yang melarikan diri muncul di benaknya. Si penyihir mayat mengabaikan kata-katanya dan menyatakan dengan tegas bahwa demi tujuan besar,
Kang Jun harus mati. Si penyihir mayat melepaskan sihir gelap, memanggil banyak sosok tulang dan bayangan. Pada saat itu, Liong Chao merasa putus asa, meratapi kematiannya yang akan datang dengan cara yang absurd. Sementara Kim Bong-woo meminta maaf kepada semua orang, mengakui bahwa keserakahannya lah yang membawa mereka ke situasi ini. Lalu Kang Jun melangkah maju melewati Kim Bong-woo yang putus asa dan berkata dengan ketenangan realistis bahwa kematian akan datang kepada mereka semua suatu hari nanti. Tapi tidak sekarang. Kim Bong-woo menatapnya dengan bingung, tidak mengerti apa yang dia maksud. Kang Jun berdiri menghadap penyihir mayat dan pasukan yang dipanggilnya, lalu berkata padanya dengan dingin bahwa jika dia ingin dia mati, dia harus terlebih dahulu membayarnya upahnya, dan kemudian dia akan mati. Dan begitu dia selesai berbicara, dia melepaskan aliran besar energi mana hitam ungu yang membanjiri seluruh ruangan. Penyihir mayat menatapnya dengan terkejut dan tidak percaya, bertanya-tanya dengan kagum apa yang dia lihat dan bagaimana Kang Jun bisa memiliki mana hitam sekuat itu. Necromancer menyadari dengan horor bahwa mana hitam Kang Jun mirip dengan miliknya, tetapi perbedaannya sangat besar. Dan saat matanya melebar karena ketakutan, pantulan Kang Jun muncul di dalamnya, dan ia tergagap karena ketakutan yang ekstrim. Dan di belakang Kang Jun muncul sosok bayangan raksasa yang menyeramkan, mirip dengan malaikat maut sendiri. Necromancer berteriak panik, menyadari bahwa yang ada di depannya adalah malaikat maut, dan segera ia ambruk sepenuhnya karena ketakutan, memohon dan memohon belas kasihan. Dan hanya satu pikiran yang terlintas di benaknya, ia harus melarikan diri. Pada saat itu, Kang Jun berseru dengan suara yang kuat kepada Kremli, yang merupakan nama asli Dolsu, yang terakhir segera menjawab dengan afirmasi. Kemudian Kang Jun memerintahkannya untuk bersiap menunjukkan penghormatan yang semestinya. Dolsu bersinar merah tua saat ia mulai membuat pengumuman formal yang megah, mengumumkan kedatangan bencana yang tidak biasa. Kemudian ia melanjutkan dengan suara menggelegar, mengidentifikasi Kang Jun sebagai raja orang mati yang menguasai dan mendominasi orang hidup. Dolsu mengakhiri pengumuman megahnya dengan mengarahkan kata-katanya kepada penyihir kematian yang panik, sang abadi yang perkasa. Hormatilah kebesaran sang kaisar, sementara aura energi gelap yang berputar mengelilinginya, dan adegan berakhir dengan semua tulang belulang berlutut. Kim Bong-woo menatap adegan itu dengan terkejut, bertanya-tanya dalam benaknya apa yang sedang terjadi. Sementara itu, penyihir kematian yang berpura-pura menjadi pemburu peringkat F berlutut di tanah di hadapan Kang Jun, meminta maaf dan memohon agar nyawanya diampuni. Kang Jun yang dikelilingi oleh aura energi gelap berkata bahwa jujur saja ia pun hanya ingin hidup normal. Kang Jun melangkah maju ke arah penyihir kematian yang berlutut dan berjongkok di depannya, melanjutkan bahwa dia ingin hidup tenang dan sederhana tanpa menarik perhatian. Dia lalu memegang wajah penyihir mayat, memaksanya menatap ke atas, dan berkata dengan nada sarkastis bahwa dia berbicara seolah-olah keinginannya untuk hidup tenang adalah keinginan mulia. Pada saat itu, mata Kang Jun berkilau merah dengan simbol aneh, dan pantulan matanya muncul di mata penyihir mayat yang ketakutan. Dolsu Kremli menyadari bahwa tuannya telah mengaktifkan mata iblisnya. Doul menjelaskan bahwa ini adalah teknik ilusi tingkat tinggi yang menarik siapapun yang menatap mata tuannya ke dalam visi mimpi buruk. Doul menjelaskan bahwa semakin besar selisih kekuatan antara tuannya dan korban, semakin mengerikan neraka yang dilihat korban. Penyihir mayat berteriak ketakutan saat visi mengerikan monster dan darah membanjiri kesadarannya. Penyihir mayat jatuh ke tanah pingsan, gemetar. Sementara Kim Bong-woo menonton adegan itu dengan kebingungan total, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan siapa pria bernama Kang Jun ini. Kang Jun berdiri dan melihat tubuh yang tergeletak, berkomentar bahwa si penyihir mayat tidak terlalu buruk karena ia tetap sadar lebih lama daripada kebanyakan korbannya. Kemudian Kang Jun mengalihkan pandangannya ke Kim Bong-woo dan bertanya apakah ia ingin berakhir seperti si penyihir mayat. Kim Bong-woo tergagap menolak, gemetar ketakutan. Kang Jun memerintahkannya untuk berhati-hati dengan kata-katanya. Pada saat itu, Dolsu maju ke depan, meminta izin tuannya dan bertanya apakah mereka harus membunuh Kim Bong-woo untuk memastikan dia diam. Kim Bong-woo ketakutan mendengar saran itu, tetapi Kang Jun menjawab bahwa itu tidak masalah dan dia sudah meletakkan mantra larangan padanya. Mendengar itu, Doulu menyarankan agar mereka sekarang fokus pada memanggil iblis dan mencari cara keluar. Kang Jun setuju, menambahkan bahwa jika iblis yang dipanggil menolak bekerja sama, mereka akan membunuhnya sendiri dan mencari cara keluar lainnya. Kang Jun melihat tubuh penyihir mayat yang terbaring di tanah dan memerintahkan tulang-tulang yang masih berlutut untuk memanggil iblis.
Tulang-tulang itu segera bangkit, menyeret tubuh penyihir mayat dan menempatkannya di altar. Salah satu skeleton mengangkat pedangnya dan menusuk korban sebagai persembahan ke-10. Darah berceceran di mana-mana, sementara Kim Bong-woo menutup mulutnya dengan ngeri. Lilin ke-10 dan terakhir di altar menyala, dan energi gelap yang besar meledak dari altar, mendorong Kim Bong-woo ke belakang. Seekor makhluk iblis bersayap besar yang mirip gargoyle bergetar di altar. Kang Jun melihat makhluk yang dipanggil dan berkomentar bahwa itu adalah penampilan yang mengesankan. Sementara itu, iblis yang dipanggil, Marbus, mengingat bahwa selama berabad-abad ia tidak pernah melupakan hari ketika ia menyaksikan pembantaian keluarganya di depan matanya dan bagaimana para penyinsat yang tersisa harus tersebar ke seluruh alam. Ia mengingat bahwa setelah kehilangan kekuatannya dalam pertempuran itu, ia menjadi pengungsi lemah yang mengembara melalui dimensi yang tak berujung. Namun ia bertahan, didorong hanya oleh keinginan balas dendam. Marbus berpikir bahwa ia akhirnya telah memulihkan sebagian kekuatannya dan menjawab panggilan ke dimensi aneh ini. Lalu iblis itu meraung dengan suara menggelegar, bertanya siapa yang berani memanggilnya dan siapa yang berani mengusulkan perjanjian dengan salah satu dari 72 iblis, Marbus, penjaga neraka. Marbus melihat bahwa tempat di mana ia dipanggil ini sempurna untuk membangun kembali kekuatannya dan merencanakan balas dendamnya. Jadi ia menyatakan persetujuannya dan penerimaannya atas tawaran itu. Kang Jun menatap iblis Marbus dan memberitahunya bahwa dia ingat dia sekarang. Marbus tampak bingung, berpikir bahwa suara ini terdengar familiar. Kang Jun tersenyum dan bertanya apakah dia yang pertama kali melarikan diri saat itu. Lalu Marbus mengenali Kang Jun dengan ngeri dan bergumam, bertanya-tanya apakah dia adalah yang abadi. Kang Jun berkomentar dengan sinis bahwa jika seseorang hidup cukup lama, mereka akan bertemu semua orang lagi. Mencatat bahwa menarik bertemu dia di sini. Dia menambahkan bahwa sudah lama sekali dan dia hampir merasa senang melihatnya. Marbus yang ketakutan bertanya, mengapa Kang Jun berada di dimensi tandus dan tak berguna ini? Kang Jun hanya menjawab bahwa ini adalah kampung halamannya. Segera, Marbus mengubah nada suaranya, menyatakan bahwa ini adalah dimensi yang benar-benar indah. Sementara itu, dia berpikir dalam hati bahwa dia sudah seperti mati, dan bahwa kali terakhir setidaknya dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Marbus ingat bahwa bahkan dengan 72 iblis bersatu, mereka kalah seperti anjing. Dan dalam keadaan saat ini, dia tidak mungkin menghadapi yang abadi sendirian. Marbus memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus melarikan diri saat Kang Jun teralihkan dan dia akan mengumpulkan kembali saudara-saudaranya yang tersebar untuk balas dendam suatu hari nanti. Meyakinkan dirinya bahwa ini tidak boleh berakhir seperti ini. Marbus segera mulai memohon, memanggil Kang Jun dengan gelar Raja Kematian Agung. Tapi Kang Jun memotongnya, menyuruhnya berbicara dengan normal. Marbus segera memohon agar nyawanya diampuni dan bersumpah bahwa dia hanya dibawa ke sini oleh ritual pemanggilan dan tidak pernah bermaksud menyerang tanah air Kang Jun. Dia terus memohon belas kasihan, berjanji bahwa dia akan menghilang selamanya dan bersembunyi di dunia yang jauh untuk hidup tenang selamanya. Kang Jun mendengarkan lalu menjawab bahwa dia mengerti. Marbus menatapnya dengan bingung. Kang Jun mengulangi bahwa dia mengatakan dia bisa pergi, lalu berpaling ke Doulu dan berkata bahwa Soul mungkin sedang menunggu mereka, jadi mereka sebaiknya menyelesaikan ini dan pulang. Marbus dengan antusias mengucapkan terima kasih kepada Dewa Abadi atas kebaikan tak terhingganya. Dan saat dia berbalik untuk pergi, Kang Jun tiba-tiba ingat apa yang dia baca dalam panduan parenting 365 hari yang menyatakan bahwa hewan peliharaan sangat membantu dalam perkembangan emosional anak dan bahwa mereka yang tumbuh bersama hewan peliharaan cenderung memiliki IQ lebih tinggi dan empati yang lebih besar. Saat Marbus mencoba mundur dengan hati-hati, mengumumkan bahwa dia akan pergi sekarang, Kang Jun menghentikannya lagi, menyuruhnya untuk menunggu. Marbus membeku di tempat dan bertanya dengan gugup apa yang diinginkannya. Kang Jun menatapnya dan hanya memerintahkannya untuk menggonggong. Marbus terkejut dan bertanya dengan tidak percaya apa maksudnya. Kang Jun mengulangi perintahnya bahwa ia menyuruhnya menggonggong. Marbus menatapnya dengan marah, berpikir dalam hati bagaimana makhluk abadi itu bisa melakukan ini padanya. Setan itu terus gemetar karena penghinaan dan berpikir, bagaimana beraninya makhluk abadi itu menyiksanya dengan tindakan memalukan seperti ini. Kang Jun menatapnya dengan dingin dan menyuruhnya berusaha lebih keras. Akhirnya, Marbus menyerah dan mengeluarkan gonggongan keras, bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah melupakan penghinaan hari ini. Kang Jun berkomentar bahwa Marbus pandai dalam hari ini. Marbus yang terhina menjawab bahwa itu adalah kehormatan baginya.
Kang Jun menjelaskan bahwa dia tidak mengatakan itu sebagai pujian, tetapi bahwa dia benar-benar seperti anjing sungguhan. Daul-su tertawa dan setuju dengannya, berkomentar bahwa sungguh luar biasa bagaimana dia bisa terlihat seperti anjing. Marbus mendidih dengan amarah di dalam hatinya, tidak percaya bahwa dia telah sampai pada situasi ini. Dia, salah satu dari 72 iblis yang menguasai seluruh dunia iblis. Kang Jun memberitahu Marbus bahwa dia telah lulus, lalu bertanya apakah dia bisa bertransformasi. Marbus bertanya dengan bingung, apa yang harus dia ubah? Kang Jun berpikir sejenak, bertanya-tanya jenis anjing apa yang disukai oleh seorang gadis berusia 3 tahun. Marbus panik di dalam hatinya, berpikir bahwa dia adalah iblis di antara iblis yang terkenal karena kekuatan luar biasa dan kejamnya, dan dijuluki penjaga neraka, memerintah di puncak dunia iblis bersama 72 saudaranya, hanya untuk menemukan dirinya sekarang berubah menjadi anjing korgi kecil yang gemuk, menghela napas dan bertanya-tanya tentang bentuknya, tidak percaya apa yang dia lakukan pada dirinya sendiri. Kang Jun mengomentari bahwa dia memang lucu, tapi ada sesuatu yang sedikit aneh. Daul-su ikut bicara, mengatakan bahwa dengan segala hormat, bukankah ini sudah cukup sebagai hewan peliharaan? Tapi Kang Jun tidak setuju, mengomentari bahwa dia terlihat terlalu lemah dan kakinya tampak sedikit pendek, yang mungkin berarti gerakannya akan lemah. Daul-su menjawab bahwa bagian dalamnya adalah makhluk yang sama sekali berbeda. Jadi mengapa tidak memprioritaskan apa yang diinginkan oleh Yang Mulia Saul? Marbus dalam bentuk korgi berpikir dalam hati, bagaimana beraninya orang-orang sombong ini meremehkannya, dan dia tidak akan pernah melupakan penghinaan hari ini dan akan membalas dendam suatu hari nanti. Kang Jun dengan dingin memerintahkannya untuk mencoba sesuatu yang lain. Marbus yang gemetar setuju. Marbus berubah menjadi anjing Pomeranian putih berbulu lebat. Kang Jun memerintahkan untuk melihat yang berikutnya. Dia lalu berubah menjadi anjing berambut panjang. Kang Jun mengulangi permintaannya untuk melihat yang berikutnya. Dia berubah menjadi anjing Dachshund. Dengan ekspresi yang lebih kesal, Kang Jun memerintahkan untuk melihat yang berikutnya. Marbus kembali ke bentuk korgi. Jadi Kang Jun bertanya apakah dia punya masalah dengan ini. Marbus menjawab dengan heran, bertanya-tanya siapa yang dimaksud dan apakah dia yang sedang dibicarakan. Kang Jun mengonfirmasi bahwa dia memang dimaksudkan untuknya. Marbus dengan cepat berpikir bahwa tidak mungkin dia berani melakukannya. Mata Kang Jun menyempit saat dia memerintahkan untuk melihat bentuk berikutnya. Marbus dengan putus asa berubah menjadi seekor Doberman kecil. Wajah Kang Jun tiba-tiba bersinar dan dia menunjukkan kekagumannya. Dia menyatakan bahwa ini adalah yang terbaik sejauh ini dan membungkuk untuk mengusap kepala Doberman. Marbus berpikir dengan marah, bagaimana beraninya dia mengusapnya. Salah satu dari 72 iblis dan kekuatan utama di dunia iblis, seolah-olah dia hanyalah seekor anjing. Dan saat Kang Jun terus mengusapnya, Marbus berpikir bahwa sentuhan ini agak menyenangkan dan dia ingin mengibaskan ekornya. Daul-su berkomentar bahwa menurutnya ini adalah kompromi yang sempurna antara selera Kang Jun yang mencari kekuatan dan selera Saul yang menyukai hal-hal lucu, dan dia yakin Yang Mulia Putri juga akan menyukainya. Kang Jun memegang Doberman Marbus dan meminta pendapat Kim Bong-u. Kim Bong-u menjawab dengan kagum bahwa dia terlihat sangat bagus. Kang Jun mengatakan bahwa sudah waktunya untuk pulang. Memegang Marbus di tangannya, Marbus berpikir bahwa dia merasa sangat terhina, tetapi dia bertanya-tanya mengapa dia merasa puas. Dan saat Kang Jun dan Daul-su berbalik untuk pergi, Kim Bong-u memanggil mereka, meminta maaf dan memanggilnya Tuan. Kang Jun bertanya, apakah dia memanggilnya? Kim Bong-u mengonfirmasi dan mulai berbicara. Kim Bong-u menyarankan agar lebih baik mengumpulkan mayat sebelum pergi untuk menangani masalah ini dengan lancar. Kang Jun meminta penjelasan tentang arti menangani. Kim Bong-u menjelaskan bahwa ini adalah insiden besar terkait Serikat Anti Badan Manajemen dan bahwa badan manajemen pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kang Jun berpikir dalam hati bahwa dia benci insiden yang merepotkan dan terutama benci menerima perhatian atau fokus yang tidak perlu. Kang Jun melanjutkan pembicaraannya, mengatakan kepada Kim Bong-u bahwa dia luar biasa di sana dan menyelamatkan nyawanya. Kang Jun berpikir dalam hati bahwa dia bukan pemburu anyway. Kim Bong-u bertanya dengan bingung meminta penjelasan. Kim Bong-u bertanya, berpura-pura bingung, apa yang dia maksud. Kang Jun menyentuh bahu Kim Bong-u dan menjelaskan bahwa dia merujuk pada bagaimana Kim Bong-u secara pribadi maju dan menghabisi penjahat jahat dan mengerikan itu dengan
dengan satu pukulan, namun diinterupsi oleh Kim Bong-woo yang terkejut, bertanya apakah dia benar-benar melakukannya. Kang Jun menatap Kim Bong-woo yang kini tampak benar-benar bingung dengan persamaan matematika yang rumit muncul di latar belakang, dan memberitahunya bahwa dia telah melalui banyak hal. Kim Bong-woo yang berkeringat deras, menjawab bahwa dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Kang Jun menepuk bahu Kim Bong-woo dan mengatakan bahwa dia mengagumi sikapnya yang tajam. Kemudian Kang Jun mengumumkan bahwa saatnya untuk pergi, dan portal biru bercahaya terbuka di altar yang berlumuran darah. 3 Kang Jun yang membawa Marbus, Do-ul-soo dan Kim Bong-woo melewati portal tersebut. Di luar gerbang masuk, Kim Bong-woo sedang berbicara dengan seorang pejabat dari Biro Manajemen. Pejabat itu berkomentar bahwa apa yang terjadi seperti petir di siak bolong, dan dia senang semua orang kembali tanpa luka serius. Pejabat itu memberitahu Kim Bong-woo bahwa dia baru saja menerima hasil identifikasi mayat dan telah dikonfirmasi sebagai pembunuh dari Serikat Anti Biro Manajemen yang ada dalam daftar buronan. Dia menjelaskan bahwa Divisi Penyelidikan Khusus Gerbang akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki, dan bahwa mereka akan meminta Kim Bong-woo untuk memberikan kesaksian tambahan nanti, yang disetujui Kim Bong-woo dengan enggan. Pejabat tersebut menambahkan bahwa setelah penyelidikan selesai, insiden tersebut akan diumumkan di media. Kim Bong-woo mengulang kata tersebut dengan cemas, bertanya-tanya apakah hal tersebut benar-benar akan diumumkan. Kim Bong-woo melihat para petugas medis yang membawa jenazah yang ditutupi selimut di atas brangkar, dan berpikir bahwa jika bukan karena Pak Kang Jun, merekalah yang akan berakhir sebagai jenazah tak bernyawa. Petugas tersebut mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Pak Kim Bong-woo apakah dia baru saja mengalami kebangkitan kedua. Kim Bong-woo tampak bingung. Pejabat itu menjelaskan bahwa dalam laporan tertulis bahwa Kim Bong-woo adalah orang yang sendirian menghabisi pemburu dari Serikat Anti Biro Manajemen. Kim Bong-woo menjawab dengan gugup bahwa dia beruntung. Pejabat itu menasihatinya bahwa kerendahan hati yang berlebihan kadang-kadang bisa menjadi racun, dan memberitahunya bahwa pria yang dia bunuh memiliki hadiah atas kepalanya. Kim Bong-woo terkejut mendengar kata hadiah. Pejabat tersebut mengkonfirmasi bahwa hadiah atas kepalanya saja mencapai ratusan juta, dan bahwa Biro Manajemen kemungkinan akan memberinya hadiah. Pejabat tersebut terus membangkitkan semangat Kim Bong-woo, menambahkan bahwa dia kemungkinan akan menerima panggilan dari guild-guild besar, dan bahwa setelah insiden ini diumumkan, Tuan Kim Bong-woo akan menjadi bintang dalam semalam. Pejabat itu membayangkan headline tentang pahlawan nasional dan rookie C-rank Kim Bong-woo yang menghabisi pembunuh A-rank dengan satu pukulan, dan dia bertanya apakah Kim Bong-woo sudah bisa membayangkan headline tersebut. Kim Bong-woo berpikir dalam hati bahwa urusan ini sudah benar-benar lepas kendali, tapi dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa Kang Jun benar-benar menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, Kang Jun dan Do-ul-soo berdiri di depan truk makanan tteokbokki. Do-ul-soo terengah-engah dan mengipasi mulutnya dengan tangannya, bertanya-tanya apakah makanan ini sepedas ini. Kang Jun menyuruhnya jangan memaksakan diri untuk memakannya. Do-ul-soo menjawab bahwa dia tidak bisa merasakan lidahnya, tetapi Kim Bong-woo sedang mengamatinya dari kejauhan, bertanya-tanya tentang identitas sebenarnya orang itu. Do-ul-soo terus makan, berkomentar bahwa tangannya tidak bisa berhenti, dan bahwa makanan ini pasti dibuat oleh setan. Jika tidak, dia tidak akan bisa berhenti di tengah penderitaan ini. Sementara itu, Kim Bong-woo berpikir bahwa Kang Jun menaklukkan pembunuh peringkat A tanpa mengangkat jari. Kang Jun, yang memegang marbas dalam bentuk Doberman, bertanya kepada Do-ul-soo apakah mereka yang membuat makanan ini, yang secara alami ditolak oleh Do-ul-soo. Kim Bong-woo mengingat bagaimana monster bos itu memohon dengan menyedihkan untuk hidupnya. Kim Bong-woo bertanya-tanya mengapa seseorang seperti dia menyamar sebagai porter. Pada saat itu, Kang Jun menyarankan kepada Do-ul-soo untuk mencoba mie ayam goreng pedas mereka, puluhan kali lebih lezat daripada teh boki. Kim Bong-woo bertanya-tanya apakah Kang Jun adalah penjahat yang melarikan diri dari biro pengelolaan, tetapi dia menepis ide itu karena jika dia memang penjahat, dia pasti sudah membunuhnya. Do-ul-soo menjadi bersemangat, bertanya-tanya tentang keberadaan makanan yang puluhan kali lebih lezat daripada hidangan setan ini, dan dia sudah tidak sabar menantikannya. Kim Bong-woo menyimpulkan dalam pikirannya bahwa Kang Jun sepertinya setidaknya berlevel S, dan Kim Bong-woo berpikir bahwa meskipun dia tidak bisa menebak identitas aslinya, dia harus menjadi murid orang itu, apapun yang diperlukan untuk menjadi jauh lebih kuat dari sekarang dan untuk mendapatkan ramuan ajaib itu. Kemudian, Kim Bong-woo mendekati Kang Jun dan Do-ul-soo dan memberikan Kang Jun sebuah amplop berisi uang. Kang Jun bertanya apakah dia memberinya terlalu banyak. Kim Bong-woo menjawab bahwa ini lebih dari yang dia janjikan, tetapi menambahkan bahwa Kang Jun telah menyelamatkan nyamanya. Kang Jun menerima uang itu, mengatakan dia akan menggunakannya dengan baik, dan jika nasib mengizinkan mereka bertemu lagi, mungkin dia akan membalas budi. Saat Kang Jun dan Do-ul-soo berbalik untuk pergi, Kim Bong-woo menghentikan mereka.
meminta sedikit waktu dan menjelaskan bahwa setidaknya dia ingin membelikan Kang Jun makan. Kang Jun menolak, mengatakan bahwa keluarganya sedang menunggunya dan menyarankan untuk lain kali. Kim Bong-woo berpikir dengan putus asa bahwa dia tidak boleh membiarkan kesempatan ini terlewatkan dan memanggil Kang Jun dengan sebutan Pak. Dia memohon padanya untuk hanya 1 gelas soju atau 1 jam atau bahkan hanya 30 menit. Kang Jun tiba-tiba berhenti dalam keadaan terkejut dan bertanya padanya dengan terkejut apakah dia baru saja mengatakan soju. Sebotol soju yang berkilau muncul di adegan itu saat Kim Bong-woo ragu-ragu mengkonfirmasi bahwa dia pikir begitu. Kang Jun mengkonfirmasi bahwa itu adalah soju yang dimaksud dan berpikir bahwa bumi memang memiliki soju. Dia ingat bahwa ketika dia memerintah benua Anox sebagai kaisar, dia telah mencoba semua minuman beralkohol terkenal yang ada saat itu. Namun tidak ada yang sebanding dengan rasa soju. Dia mengingat upayanya yang berlangsung bertahun-tahun untuk merekreasi soju. Namun dia juga ingat bahwa hal itu sepenuhnya di luar kemampuannya. Kembali ke masa kini, Kang Jun setuju dengan proposal Kim Bong-woo dan memberitahunya bahwa mereka akan minum segelas soju bersama. Semua orang berpindah ke restoran sup hangover nenek. Di dalam, Kang Jun meneguk soju dan menghela nafas lega, mencatat bahwa inilah rasa yang ia rindukan. Di sisi lain, Doul-soo makan sup gukbap dengan antusias, berseru bahwa ini adalah yang asli, menggambarkan sensasinya sebagai panas, lezat, dan pedas, hingga terasa seperti terjun ke dalam lava, sambil bertanya pada dirinya sendiri, kapan terakhir kali seorang Lord Vampir mencicipi darah. Doul-soo terus menunjukkan kekagumannya, menegaskan bahwa rasanya iblis dan tak terlukiskan kelezatannya. Sementara Kim Bong-woo menonton mereka, berpikir bahwa mereka bertingkah seolah-olah belum mencicipi soju atau sup hangover selama 10 tahun. Bertanya-tanya apakah dia harus membawa lebih banyak soju. Kang Jun dan Doul-soo mengangguk setuju dengan antusias, membuat Bong-woo berpikir bahwa mereka pasti telah melalui neraka yang sesungguhnya. Bong-woo menelepon pemilik restoran dan memintanya untuk membawa botol soju ekstra dan mangkuk gukbap lain. Kemudian Doul-soo berpaling kepada wanita tua itu dan memanggilnya wanita tua, menegaskan bahwa dia menghargai pengorbanannya, tetapi dia bertanya-tanya apa yang lebih penting daripada kesehatannya dan memohon padanya untuk bersantai dan merawat dirinya sendiri. Wanita itu menatapnya dengan terkejut dan bertanya apakah dia mengenalnya, lalu menambahkan dengan tenang bahwa jika dia mencoba menggoda dia harus berhenti dan hanya makan. Doul-soo merasa tersinggung dan mengatakan padanya untuk tidak khawatir, sementara dia menatap sup merah dan berpikir bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan 1 suap pun dari makanan ini, yang dia anggap sebagai buah dari pengorbanan tak ternilai harganya. Sementara wanita itu bertanya-tanya dalam hati apa yang dia bicarakan, Doul-soo melanjutkan pikirannya, yakin bahwa menawarkan darahnya untuk membuat hidangan ini dan kemudian bertindak begitu santai membuatnya menjadi seorang santo dalam arti yang sesungguhnya. Bong-woo menyadari bahwa Doul tampak terharu dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar menangis, berpikir bahwa dia pasti memiliki kehidupan yang sulit. Sementara itu, Kang Jun yang sibuk makan dan minum menoleh ke arah Bong-woo dan bertanya mengapa dia tidak makan. Bong-woo menjawab bahwa dia makan dengan perlahan, lalu dengan sopan memperbaiki namanya, menjelaskan bahwa dia disebut Bong-woo. Kang Jun menyuruhnya untuk tidak menggunakan gelar tuan dan cukup memanggilnya Kang Jun yang disetujui oleh Bong-woo. Setelah itu, Bong-woo bertanya kepada Kang Jun apakah dia bersedia menerimanya sebagai muridnya. Kang Jun mengulang kata itu dengan terkejut, lalu menjawab dengan penolakan yang dingin dan tegas. Bong-woo tampak kecewa tapi tidak terkejut, berpikir dalam hati bahwa itu sesuai dengan yang dia duga, dan mulai menjelaskan bahwa dia adalah pemburu peringkat F. Kang Jun memotong pembicaraannya saat mengangkat mangkuk sup, mengatakan bahwa dia tidak tahan mendengar cerita sedih, tapi dia akan mendengarkannya hanya sebagai bayaran untuk makan ini. Bong-woo terkejut dan bertanya dengan penasaran, apakah dia serius? Bong-woo menjelaskan bahwa dia tidak bisa berhenti berburu karena antara biaya kuliah adiknya, biaya hidup, dan tagihan rumah sakit ibunya, tidak ada pekerjaan lain yang cukup membayar. Dia menambahkan bahwa untuk menyembuhkan ibunya, dia membutuhkan ramuan penyembuhan, eliksir. Kang Jun mengulang kata itu dengan terkejut, penasaran tentang ramuan ajaib itu. Dia berpikir dalam hati bahwa jika maksudnya benar, pasti ada 12 botol ramuan itu disimpan di perbendaharaan kekaisaran di Anox. Bong-woo melanjutkan pengakuannya, mengatakan bahwa dia tahu itu hanyalah mimpi yang jauh, tetapi dia juga tahu bahwa dengan ramuan itu, seseorang dapat menetapkan harga sesuka hati. Dia menambahkan bahwa ramuan itu begitu langka sehingga dijual dengan harga puluhan atau bahkan ratusan miliar dan tidak bisa dibeli dengan uang.
Saat ia berbicara, Kang Jun yang sedang minum sup tiba-tiba tersedak. Kang Jun batuk hebat sambil menatap Dolsu yang masih menikmati makanannya dan bergumam bahwa ia seharusnya membawa 1 botol. Menambahkan bahwa Dolsu biasanya membawa banyak barang tidak berguna dan setidaknya bisa membawa salah 1 botol itu. Kim Bong-woo bertanya kepada Kang Jun apa yang dia katakan, menjelaskan bahwa dia tidak mendengar dengan jelas, tetapi Kang Jun mengabaikan pertanyaan itu, hanya mengatakan itu tidak ada apa-apanya. Bong-woo terus berbicara sambil menuangkan minuman, menjelaskan bahwa tidak ada cara lain untuk mendapatkan eliksir kecuali mendapatkannya sendiri, dan jadi dia tidak punya pilihan selain terus menyerang Gates. Kemudian, Kang Jun bertanya, apakah dia melakukannya sendirian? Bong-woo mengkonfirmasi hal itu, menjelaskan bahwa dia hampir mati beberapa kali dan terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan karena luka-lukanya. Tetapi meskipun begitu, dia terus mencoba dan entah bagaimana berhasil naik pangkat menjadi C-Rank. Kang Jun berkomentar bahwa hidup Bong-woo terdengar seperti novel. Bong-woo bertanya apakah dia benar-benar berpikir begitu dan menambahkan bahwa sebelum gerbang muncul, semua orang bahagia dan karena itu dia harus terus berjuang hingga napas terakhirnya untuk mendapatkan kembali kebahagiaan itu. Bong-woo mulai menangis. Terharu, Kang Jun menatapnya diam-diam sementara Bong-woo memanggil namanya, mengatakan bahwa dia benar-benar perlu menjadi lebih kuat secepat mungkin karena ibunya tidak punya banyak waktu lagi. Dia lalu memohon agar Kang Jun menerimanya sebagai muridnya, meminta 1 kesempatan saja dan bersumpah akan melakukan apapun yang diminta. Kang Jun memanggilnya Bong Po dan bertanya mengapa seorang pria dewasa menangis di depan semua orang. Bong meminta maaf, memperbaiki namanya menjadi Bong-woo, tetapi Kang Jun menyuruhnya berhenti menangis, tegakkan bahunya dan bangga. Bong-woo berdiri tegak, menjawab dengan antusias, berpikir dalam hati bahwa dia akan menjadi Bong Po. Tapi Kang Jun memanggilnya dengan nama baru, Bong Tai, dan bertanya apakah dia benar-benar siap melakukan apapun yang diminta darinya. Bong-woo dengan antusias mengonfirmasi bahwa tentu saja dia akan melakukan apapun, berpikir dalam hati bahwa Bong Tai juga nama yang bagus. Kang Jun memperingatkannya bahwa itu tidak akan mudah dan mulai menyebutkan tugas-tugas, membersihkan, mencuci pakaian, memasak, merawat anak-anak, dan mengajak anjing jalan-jalan. Lalu dia bertanya apakah dia pikir bisa menangani semua itu. Bong-woo berpikir dengan kagum bahwa tugas-tugas itu tampak anehnya spesifik, tapi dia segera setuju, mengatakan dia bisa melakukan semuanya. Kang Jun mengatakan itu bagus, karena akan meringankan beban adiknya yang bekerja keras setiap hari. Lalu dia menambahkan bahwa dia juga ingin meminjam identitasnya, yang membuat Bong-woo terkejut dan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan identitas. Kang Jun menjelaskan bahwa dia maksudkan kartu pendaftaran yang sudah diaktifkan, menunjuk bahwa dengan cara ini, dia bisa menghemat biaya pendaftaran. Di dalam hatinya, Kang Jun memikirkan rencananya, mengatakan bahwa dia akan memesan serangan gerbang atas nama Bong-woo, ikut dengannya sebagai porter dan menangani monster-monster itu sendiri. Dengan cara ini, uang tidak akan menjadi masalah. Dia terus memikirkan bahwa bahkan jika dia membersihkan gerbang peringkat tinggi, dia bisa menghindari ketenaran dan semua kerumutan. Dia menyimpulkan pikirannya bahwa pada akhirnya, Bong Pal bisa menjadi terkenal di tempatnya, lalu bertanya kembali kepada Bong-woo apakah dia pikir dia bisa melakukannya. Di adegan selanjutnya di luar, Marbus berada dalam bentuk Doberman ketika 2 wanita mendekatinya. Salah satunya berkomentar bahwa dia sangat imut, sementara yang lain bertanya di mana pemiliknya. Marbus berpikir dengan sombong, meremehkan keberanian mereka, bertanya-tanya bagaimana mereka berani memperlakukannya seperti anjing biasa tanpa tahu siapa dia. Salah satunya mengatakan dia hanya ingin mengelusinya, sementara yang lain bertanya apakah Doberman tidak ganas. Yang pertama menjawab bahwa dia tampak sangat imut, lalu dia membungkuk dan bertanya apakah dia boleh mengelusnya sebentar. Dia berpikir dalam hati dengan jijik menyuruh mereka pergi segera. Tapi wanita itu tetap mengelusnya, mengekspresikan keterjukatannya betapa lembutnya dia, dan yang lain menambahkan dengan kagum bahwa dia tampaknya menikmati itu. Pada saat itu, Marbas mengibaskan ekornya meskipun marah, memikirkan penghinaannya. Wanita itu menawarkan kepadanya camilan berbentuk tulang, menjelaskan bahwa dia membelinya untuk anjingnya di rumah, tapi dia memberikannya kepada Marbas. Para wanita pergi setelah mengucapkan selamat tinggal, dan Marbas duduk sendirian, menatap camilan itu, berpikir dengan jijik bahwa itu hanyalah sampah. Namun dia memutuskan untuk setidaknya mencicipinya sebagai tanda hormat karena itu ditawarkan kepadanya sebagai penghormatan dari manusia. Begitu dia mencicipinya, matanya melebar karena terkejut. Marbas, dalam bentuk Doberman, mulai berlari berputar-putar dengan kegembiraan murni, dikelilingi oleh aura iblis saat dia memikirkan kenikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebutnya kenikmatan kehancuran dan kemerosotan. Pada saat itu, Kang Jun yang sedang menontonnya bersama Dolu memanggilnya,
bertanya apa yang sebenarnya dia lakukan. Kang Jun melihat Marbos yang telah berubah menjadi Doberman dengan senang mengunyah tulang dan bergumam bahwa itu baik-baik saja. Lalu dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir dan melanjutkan apa yang dia lakukan. Kemudian Kim Bong-woo pingsan di meja restoran. Jadi Kang Jun berkomentar bahwa pria ini selalu minum meskipun tidak bisa menahan alkohol, mencatat bahwa dia benar-benar pingsan. Dolsu membawa Bong-woo di punggungnya sambil memberitahunya bahwa Bong-woo pingsan dan bertanya apakah dia harus membunuhnya. Tapi Kang Jun yang berjalan di depannya membawa Marbas memerintahkannya untuk tidak melakukannya, tapi membawanya pulang. Saat mereka berjalan, Dolsu berpikir bahwa Lady Sububin, saudara perempuan Kang Jun, mungkin tidak senang dengan hal ini. Namun Kang Jun menjawab bahwa mereka tidak bisa membiarkan pria itu tergeletak di jalan. Saat Bong-woo mengerang dalam tidurnya di punggung Dolsu, yang terakhir mencatat bahwa dia sepertinya sedang mengalami mimpi buruk yang mengerikan dan berpikir bahwa mungkin lebih baik memberinya istirahat abadi. Tetapi Kang Jun menegurnya dengan nada serius, menyuruhnya untuk tidak mengulanginya. Kemudian Kang Jun meletakkan tangannya di dahi Bong-woo yang tertidur, mencatat bahwa dia membutuhkan perawatan yang sesungguhnya, dan menambahkan bahwa menunjukkan padanya kenangan terbahagia bukanlah hal yang buruk. Lalu Doru menyadari jenis sihir itu, dan bertanya apakah itu seni mimpi, dan terlintas di benaknya bahwa itu adalah sihir hitam khusus para penyihir, yang memungkinkan mereka memanipulasi mimpi sesuka hati, kagum bahwa manusia tidak bisa menguasainya.